naik Gurunda baru tahu ini kemejanya dipakai. Dia mau ngasih lagi yang polos buat Gurunda, yang polos buat Akang. Terus Kores kemarin minta juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dari sisi terbaik Allah. Ya kan ada. Kemejanya bagus, tebal banget ini. Bikin sendiri dia, ngejahit sendiri. Makanya agak lama prosesnya kemarin tuh 2 minggu. Pengerjaannya ini 2 minggu baru dikirim. Baik banget beliau, Masya Allah. Mulai ini menghayal, lu yang menghayal. Kapan-kapan naik ke Pemalang. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Matius, Matius mualaf. Ayo di tab-tab layar guys, di gaspol tab layar, posting ulang dan di share ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan manggil Pak Ustadz, panggil Akang aja, Akang. Pak Akang. Assalamualaikum Pak Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai Pak, Akang aja. Udah Bapak. Akang pula. Tuh, benar. Sama Akang. Gimana kabarnya Bang Matius? Sudah mulai Ya, sudah mulai, sudah sejak mualaf sudah sehat. Akang sudah Masya baik. Allah. Ya. Ya, masih di Kristen masih gila. Kalau Kristen masih segila Kristen, saya. Dulu gila, iya. gila, sekarang sudah sehat, pikiran otak sehat. Tadi saya ini di Ruqyah, ada di Ruqyah obat tadi saya Pak Ustadz, ada Ruqyah bantu-bantu obat supaya Ustadz bilang sehat-sehat terus Matius. Itu udah bantu doa tadi. Iya, iya. Nanti Bang Matius api kan? ya, hari kita rayakan itu hari mualaf sedunia. Guru Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda?
Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Gurunda dapat kabar dari mana ini yang ngasih kemeja ini meninggal, Gurunda? Beliau langsung yang chat. Loh, udah meninggal tapi bisa ngechat? Iya, emang nggak boleh? Nggak boleh loh, masa udah meninggal? Ini Kok nggak serius, boleh? Gurunda? Enggak. Serius? Oh, pakai HP beliau tapi yang ngechatnya bukan beliau gitu. Iya mungkin. Ya kalau itu masuk akal. Aku aja kaget. Pantas nggak ada ngehubungi, biasanya tiap hari kabar Gurunda gimana Kang? Tiap hari loh. Syukur alhamdulillah. Ahlul jannah beliau. Gimana? Ahli surga. Insya Allah amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini suara saya putus-putus ya? Enggak, aman kok. Yang di YouTube Oh, nggak tahu YouTube nih. dari kemarin ini putus aja terus kerjanya tuh. Iya, sama saya juga Gurunda pergantian Oh, server gitu. tiap akhir tahun. Jatuhnya ke tanggal kemarin. YouTube saya juga sama kemarin gitu. Baru 10 menit putus. Baru 11 menit putus. Itu pergantian server. Oh, Semua kok semua. oh gitu. Bang Handi sama, Ustadz Alif juga sama semua. Iya. Ini saya nggak ada pernah dengar suaranya saudara Matius di sini. Halo, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini aman Gurunda, saya aman. Semua terkendalikan. Aman semua. Syukur alhamdulillah. Ya, penting kita semua istiqomah semua ya. Siapa guru ajar itu Gurunda? Saya tidak mengerti apa arti istiqomah itu Unda. Saya tidak Istiqomah. mengerti, saya tertahu, tapi saya Istiqomah disuruh. itu mah Ya. orang. Apa artinya itu kalau boleh tahu? Apa artinya itu Unda? Bukan istiqomah. Iya, saya tidak tahu artinya itu apa. Saya cuma Iya, ikut-ikut istiqomah. saja. Iya. Ya, artinya itu apa? Saya tidak tahu, tapi saya ini selalu dengar guru saya bilang. Guru selalu mengajar Matius istiqomah. Oke, saya ikut Bukan saja. istiqomah. Suara saya kedengaran nggak sih? Ya, Kedengeran Gurunda? Iya, bukan jelas. istiqomah. Bukan Ya. istiqomah. Halo? Bagaimana itu guru? Ya. Bukan istiqomah. Nah, yang benar apa ya? Istiqomah. Oh, istiqomah. Oh, Ya. iya. Artinya itu apa itu? Istri sedang Artinya. koma. Oh, begitu. Iya. Tapi saya belum menikah. Oh, berarti ganti. Kalau begitu jangan istri sedang koma, tapi konsisten Oh, atau Berarti- teguh dalam pendirian atau harus lurus kalau Iya, mau. lurus. Iya, lurus, lembut. Saya paham, betul. Berarti lurus. kita harus lurus belajar agama itu, tidak boleh belok-belok. ya teguh dalam saya paham, pendirian. paham. Ya, saya paham. Sekali berjuang tetap berjuang, jangan mundur. Ya, saya ini selalu maju. Saya selalu maju terus. Bahkan Ya. saya ini Gurunda. Saya ini orang Kristen bilang mau disuntik mati. Bagaimana ini? Saya diancam. Ya kalau dia Orang-orang datang, Kristen mereka bilang maaf ini saya foto. Mereka ancam saya, Matius, saya cari kamu punya tempat rumah, saya suntik mati kamu. Saya bilang sudah aja, lapor. sini Ya. cairan suntiknya saya minum, bilang gitu. Ush, tidak berani saya mau mati. Tapi saya sudah melapor sama guru saya Blender. Saya sudah melapor, guru saya bilang tidak usah takut. Guru saya bilang jangan takut Matius, mereka cuma mengancam saja, tidak berani mereka.
Oke, saya aman-aman saya. Guru saya itu, kalau guru saya itu bang, kalau guru saya blender, dia yang mendidik saya itu. Syukur, alhamdulillah. Dia yang mendidik saya. Coba Gurunda dulu, ceramah-ceramah dulu. Saya kalau mendengar Gurunda ceramah senang hati. Ceramah sedikit. Saya hati senang sekali mendengar. Ya di YouTube senang. Ya, saya hati rasa senang. Ya, saya senang hati mendengar. Itu. Tadinya dari agama mana? Saya ini dari tertunggal dulu. Saya ini sama Gurunda sebelum syahadat yang dia bilang Tuhannya itu mirip apa? Sekte apa tertinggal? Baca masih ingat baca. Baru Gurunda bilang saya ini Matius belajar dulu. Baru kalau sudah pintar naik kemari. Gurunda sudah lupa dulu. Tertinggal maksudnya? Dulu kan saya pernah berdebat dengan Gurunda dulu. Baru Gurunda ya satu kali. Baru Gurunda bilang Matius kalau sudah pintar naik ulang. Berarti sekarang sudah pintar. Sudah pintar. Jadi sudah mau debat dengan saya berarti. Tidak. Masa mau berdebat dengan saya Islam? Masa berdebat Islam? Sudah mualaf. Saya tidak bisa. Sudah mualaf. Saudara. Bersaudara. Iya. Saya bersaudara sekarang. Saya ini tidak tahu baca. Saya tidak tahu baca. Sedikit masih belum tahu baca saya. Ini yang dulu bilang belum membaca. Beca itu Gurunda yang debat sama Gurunda. Iya tahu. Iya. Saya ini Pak Guru belum lancar baca, belum bisa lancar membaca. Saya akan orang tanya, kamu punya gereja nama siapa? Saya bilang saya tertahu baca. Orang gereja nama siapa gereja? Saya tidak tahu. Kalau sebagai pendeta Pak Lukas saya tahu. Pak Lukas. Gitu. Ya Pak Lukas. Oh Pak Lukas, kirain Ya, Pak kalau Lukas. Pak Lukas itu istrinya pencuri. Ibu Mei, orang Manado. Zuma. Iya. Ban Zuma. Siap. Merry Christmas. Apa itu? Makan krista? Maksudnya? Merry Christmas, Bang. Kamu makan kristal maksudnya? Ada pemunya maksud keramas. Oh, keramas. Kemarin kan Bang udah menyampaikan. Apa tuh? Itu selamat hari Natal itu. Semua hari Natal. Justru kan saya membantahnya. Justru saya mengatakan selamat. Itu ada videonya itu gimana, Bang? Mu'alaf. Saya mengatakan hari Mu'alaf itu artinya membantah hari Natal. Itu ada yang bilang Bang Juma bilang Merry Christmas, everyone. Oh enggak dong, saya bukan pagan, ngapain? Justru program kami ke depannya supaya manusia Islam itu kebenaran sudah ada. Bang Juma bilang saya udah tersesat di Islam, Bang. Wah, parah ini. Lelucon. Mau berbagai macam tipu daya sekalipun kalian jalankan, itu tidak akan pernah bisa menghalangi kami umat Islam ini untuk menegakkan yang hak. Bang Juma. Iya. Mau tanya, nabimu berapa, Bang Juma? Nabi yang harus aku imani itu 25 nabi minimal yang harus aku imani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus banyak nabi. Di istrinya berapa, Bang? Di antaranya Nabi Isa alaihissalam kami imani gitu. Iya, istrinya berapa? Kalau nabi tidak diceritakan istrinya berapa. Kecuali di Bible itu diceritakan Daud, Daud, Musa. Bahkan Yesus yang kau tuhankan itu katanya dia berasal dari keturunan pezina gitu. Di dalam agamamu itu begitu. Di dalam kita diskusi santai ya, Bang, jangan teriak-teriak. Lah santai pun. Santai. Jangan kau teriak-teriak. Iya, kecuali kalau bahlulnya kebangetan pasti saya teriak supaya pintar. Iya, gitu, bagus. Saudara. Kamu dari sekte mana, saudara? Gimana? Congor. Saudara Congor dari sekte mana? Apa itu Congor, Bang?
Namamu itu? Itu namanya Congor. Mas, nama Dari sekte mana? Mas, nama saya Nah, iya, kamu dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Saya kan waktu kan saya udah debat sama Bang. Saya kan Katolik. Saya tanya sama Bang Juma. Kenapa waktu itu Papa Paus datang di Jakarta itu banyak Oh, orang iya, Kristen aku ikut ingat. nikah. Iya, saya tanya sama Aku Bang ingat. tapi Bang nggak jawab. Iya. Itu saya. Ya itu mungkin wujud penghargaan. Kenapa? Ya penghargaan karena tamu kan, tamu negara. Kan tamu negara, bukan tamu agama. Penghargaan ya. Iya, Oh, kan iya. tamu negara beliau kan. Oke. Jadi negara yang Waktu itu kita kan saya cintai tanya harus- gitu aja, harus tapi Bangnya memberikan langsung pelayanan kasih turun saya. terhadap tamu. Enggak, soalnya pertanyaan itu kamu ulang. Malam ini aja kau ulang lagi. Iya, makanya kan waktu itu saya tanya sama Bang Juma kan belum jawab. Makanya saya tanya ulang Kan lagi. saya sudah jawab waktu itu. Waktu itu saya sudah menjawab, tapi diulang terus. Saya bilang tamu negara Waktu saya diperlakukan. saya kan Itu tanya kan mau di situ aja kenapa- muter-muter kan, di situ aja. Kenapa? Dia Kenapa maunya di apa? diminta? Maunya Kenapa diminta? maunya Papa, disalib gitu. please Begitu datang bless me. pausnya itu disalib. Please bless me. Bang Juma, Lah kan kenapa kan negara menghargai tamu. Kenapa orang Muslim? Iya, makanya saya tanya, kenapa ditanya Papa please bless me? Ya, saya tidak tahu informasi itu Kenapa? dari mana datanya. Saya tidak tahu Ada, informasi Bang. itu dari mana. Ada. Kalau umat Banyak gitu. kalau umat Islam Ada, yang Bang. melakukan itu berarti dia nggak pernah belajar gitu loh. Masa dia minta Itu ada pemberkatan dari orang-orang yang diberkahi Bang, oleh Allah. Aku cek di YouTube juga ada, Bang. Coba cek di YouTube ada. Apa sih yang tidak bisa kalian edit? Manusia aja kalian edit jadi Tuhan. Bukan, itu di Kompas TV loh, Bang. Terus apa masalahnya? Kalau ada Bukan orang masalah. Islam berarti dia belum belajar. Masa minta pemberkatan dari orang yang dikutuk? Gimana ceritanya? Bukan, masalahnya saya tanya, kenapa diminta diberkat? Ya Apa, itu please bless me. orang itu berarti tidak belajar. Masa minta pemberkatan dari orang yang dikutuk, dilaknat oleh Tuhan? Kan lucu. Bagaimana mungkin? Lucunya di mana? Apanya? Lucunya di mana? Di Ya lucu. Kristen atau Ada orang minta pemberkatan dari makhluk yang dikutuk. Gimana ceritanya itu? dari Islam ya? Islamnya kalau dia Islam berarti dia tidak belajar sampai dia minta berkat dari manusia yang dikutuk oleh Allah. Oke. Guru Besok saya mau permisi turun dulu ya. mau kemana? Mau masak? Saya masih mau cari usapnya guru blender dulu. Oh iya Mau iya. cari- Jangan lari, lah, jangan lari. Akangnya, lah, akang, permisi akangnya, assalamualaikum, guru undang. Bang. Jangan lari, Bang. Jangan lari. Jangan kabur. Beliau mualaf yang pintar, saudara. Itu anak bomo satu udah kabur. Mungkin pusing dengar kamu bertanya berulang-ulang. Iya, makanya saya tanya, kenapa diminta? Itu diulang lagi kan? Diulang Iya. lagi. Iya, Saya sudah jawab kalau ada orang yang mengaku Islam minta pemberkatan dari orang yang dikutuk oleh Allah, berarti orang itu tidak belajar. Sudah. berarti orang itu tidak belajar agama Islam. Ya, betul sekali, itu pintar. Dan dia juga tidak belajar tentang kristologi. Bagaimana mungkin orang yang menyembah makhluk yang dikutuk di atas tiang salib diminta Terus kenapa- pemberkatan? Kan lucu gitu loh. Terus Yang kenapa dia Bang- sembah aja adalah terus orang yang kenapa- dikutuk. Terus kenapa Bang Juma bilang hari Natal? Loh, kok hari Natal? Siapa yang bilang hari Natal? Hari Natal yang ngomong siapa? Itu ada videonya Bang Juma. Selamat hari Itu Natal. diulang lagi kan? Diulang lagi kan?
Itu aja kau jawab coba. Mana dasarnya Jumat Agung coba? Itu ada videonya bang. Itu malah asa. Ada videonya Ada Bang dalilnya Juma. Jumat Agung nggak di dalam Bible? Ada videonya Bang Juma lagi pakai masker itu Bang Juma. Parah ini. Itu bukan saya, itu editan. Kata Yesus, aku tidak mengenal engkau karena kau pakai editan gitu loh. CGR ini nih temanya nih. Mana dasarnya Jumat Agung? Itu loh temanya. Bisa nggak diskusi dengan baik? Bisa nggak? Bukan, saya tanya Tadi saya kau tanya yang sama Bang Juma bilang dulu. diskusi yang santun. Sekarang lu bisa nggak diskusi? Bisa lah. Kalau nggak bisa saya turunin. Kadang saya bisa, itu Bang Juma langsung kasih turun saya. Dia langsung teriak-teriak. Ya lu nya congor. Dia langsung teriak-teriak, Allah Akbar, kasih turun. Ini kayaknya harus diturunin nih, kayaknya nih nggak bisa diskusi dia. Saya tahu Bang Juma itu, dia kemana saya tahu. Turun aja lah. Nggak bisa diskusi dia, Guru Nda. Di situ Iya. terus. Gangguan juga dia, offside. Offside dia. Kalau boleh tanya Guru Nda, Siap. kenapa nih teman-teman Aliteng ini kok suka banget yang palsu-palsu gitu, yang KW-KW gitu, Guru Nda? Ya karena itu dia, mereka memilih sesat, akhi. Pantas mereka sesat kata Allah kan ya, dalam surah Al-Araf. Farikan hada, ada yang mendapat petunjuk, wa farikan hakka alaihimud dalalah, dan sebagian sudah pantas memang untuk sesat. Ya seperti mereka ini, yang namanya sesat pasti suka yang palsu-palsu gitu, suka yang kamuflase kan, untuk menyesatkan. Karena kerjanya bukan memberikan kebenaran. Misinya adalah menyesatkan, bukan hanya menyesatkan diri mereka. Sebisa mungkin, sebanyak ke neraka jahanam. Kan begitu akhirnya. Dalil dalam Al-Quran itu terlalu banyak yang menceritakan karakter mereka. Dan kita bisa buktikan hari ini kan gitu. Iya, Insya Allah. Kalau sudah ada yang mencintai kebenaran, itu sudah tanda-tanda hidayah, akhi. Sudah tanda-tanda. Tapi kalau mereka masih ngotot, berarti mereka masih perpanjangan tangan iblis. Begitu kiranya. Iya. Iya, dari sisi itu jelas banget ya Guru Nda. Cuman permasalahan lain juga, kenapa gitu? Mereka itu lebih cenderung kamuflasenya, kepalsuannya itu selalu saja mencomot-comot untuk menyamarkan supaya terlihat aslinya itu dari istilah-istilah keislaman. Iya, karena sasarannya Islam. Akhi, kalau dia sasarannya Hindu, dia ke Hindu-Hinduan. Kalau sasarannya
sudah, maka mereka akan ke budak-budakan. Kita lihat di dalam dalil kitab mereka ya, yang sering kita baca. 1 Korintus 9 nomor 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya. Jadi kata Paulus, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi kita bisa memaknai bagi semua orang. Jadi aku telah menjadi segala-galanya. Misalnya kalau ada waria, maka dia akan menjadi waria. Kalau ada pesulap, dia jadi pesulap. Kalau ada yang pencuri, dia jadi pencuri. Kalau ada pembunuh, dia jadi pembunuh. Tujuannya mungkin ya dia harus nyamar supaya berteman dengan pencuri, agar pencuri itu diajaknya masuk menjadi pengikut penyembah Kristus. Mungkin itu maksudnya. Jadi Paulus ini manusia yang bisa segalanya, termasuk bisa jadi pembunuh mungkin bagi orang yang kemudian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu pun diajarkan kepada pengikutnya di dalam 1 Korintus 9 nomor 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian itu untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Supaya hidup kekal, mereka harus jadi mungkin harus jadi penipen. Itulah fakta serigalanya. Kan gitu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, artinya sesama kepada orang yang suka, mohon maaf, melacur, ya dia harus memenangkan kondisi itu, harus menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi menurutnya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang kemudian mengambil bagian dalam sebuah pertandingan, menguasai dirinya orang tersebut dalam segala hal. Lalu Paulus menerangkan, mereka yang berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi orang-orang berbuat satu keadaan di mana mereka dalam keadaan bertanding, turut mengambil bagian dalam pertandingan, lalu orang-orang itu menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi Paulus mengatakan kita berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Apa itu? Ya, yang tadi, kepada orang lemah ngaku lemah, pada orang yang menyelamatkan mereka yang kuat harus jadi kuat. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku mendapat sebanyak mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini kaidah di dalam menyebarkan agama mereka. Jadi pola kepura-puraan itu yang selalu dijadikan sebagai acuan. Begitu akhina. Ya seperti halnya di dalam judul ini, yang saya ketahui juga Gurunda ya, di dalam Al-Quran itu tercantum satu kali dengan kata secara eksplisit Jumat ya, Gurunda ya. Itu benar, juga diambil juga gitu, satu-satunya di dalam Al-Quran itu. Silakan Gurunda. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah.
Itu ada jelas, tapi mereka tak ada dasar dalil. Dan ini kalau mau kita koreksi, ada yang mau menelaah, meneliti lebih jauh, mengkritisi ini, mereka akan sampai kepada keadaan di mana Yesus itu tidak bangkit pada hari Minggu. Itu. Jadi kalau tidak bangkit pada hari Minggu misalnya, terus kemudian dia di alam di perut bumi 3 hari 3 malam, Minggu, tidak di Minggu, taruhlah di Sabtu, Jumat, Kamis, minimal Kamis dia mati. Itu karena 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam mengelabui, semangat palsu, berpura-pura. Mengelabui itu kan membohongi. Masya Allah, barakallah sahabat Akwari. Itu kan artinya mengelabui itu berbohong, menipu kan itu. Itu data. Bahkan dikatakan dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan apa? Dengan tipu daya. Kita sebagai muslim, andai saja kita mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan kalimat itu, tentu kita yang berakal ini akan keluar dari Islam. Kok ada agama disebarkan dengan menjerat orang pakai tipu daya gitu loh. Kok ada agama disebarkan dengan cara berpura-pura mengelabui dengan maksud palsu gitu loh. Ada apa ini? Kok bisa sampai separah itu gitu? Masya Allah sahabatku Aquarius, barakallah fik, kiranya Allah memberkati, merahmati antum dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Jadi gitu akhina. Nah, harusnya ini yang bertanya ini saya sebagai murid. Bisa aja. Ini guru kita ini Ustadz Miftah, masya Allah, subhanallah. Gitulah, Gurunda. Jadi saya enggak melayang-layang enak di saya. atas air ini, Gurunda ngomong kayak gitu. Enggak hina. Antum itu guru, bukan aku yang guru. Saya dipanggil Gurunda itu cuman candaan doang waktu itu. Teman-teman si Koresnya itu punya pekerjaan. Lama-lama kok keterusan mereka. Enggak hina, enggak pantas antum panggil anak guru. Saya yang harus manggil antum guru. Ya itu mutlak itu. Saya kalau dibilang Bible oke lah, ada pengetahuan sedikit. Tapi kalau dari segi Islam, antum guru saya. Ya, lanjut kita. Ya, sebelum lanjut, saya juga orang yang fakir ilmu, orang biasa ya, yang apa namanya tidak memiliki wawasan seperti guru-guru yang lain. Tapi terlepas dari semua itu, kita dalam perjuangan ini tentu di Apologet khususnya kan saling mengisi ya, Guru Daran ya. Iya. Kelebihan dan kekurangan itu dengan berbagai warna bersatu padu gitu dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Saya secara khusus pribadi saya doakan pada Gurunda Juma dan juga guru-guru yang lain yang sedang giroh dalam perjuangan ini, mudah-mudahan tetap istiqomah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan juga kepada teman-teman netizen di bawah juga tidak mungkin kita bisa berdiri tegak seperti ini tanpa netizen ya, Gurunda ya. Saya juga doakan benar. Semuanya. Betul. Benar, masya Allah. Lanjut dulu. Ya teman-teman di YouTube juga ada sahabat Aquarius Love, masya Allah, hebat, barakallah, subhanallah, sehat terus, panjang umur. Teman-teman di TikTok dan di YouTube juga mendoakan antum supaya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, masya Allah. Jadi gitu teman-teman sekalian.
kenapa ada keanehan yang muncul kemudian? Muncul keanehan. Keanehan yang saya maksud ini adalah ketika ada orang diperlengkapi oleh Allah, makhluk yang diperlengkapi oleh Allah akal, tetapi kemudian dalam pola keagamaannya tersentuh dimensi akal, hanya percaya doang. Rupa-rupanya Al-Quran sudah menjelaskan itu. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata Allah itu belum juga di akhirat Allah sudah membalas kejahatan mereka. Gitu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah ini sama juga ini. Ini panggil Gurunda juga ini adik saya ini. Padahal orang-orang ini sahabat-sahabat sekalian, mereka ini kalau di hadapan Bang Suma, di hadapan mereka Bang Suma itu fakir. Mereka anak-anak mondok semua soalnya. Ilmunya di atas rata-rata. Cuman mereka tawadu, lebih mengutamakan adab. Karena Bang Suma lebih tua gitu ya, lebih berumur. Adab aja yang bekerja di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka dengan Bang Suma banyak. Tapi oleh karena mereka punya adab, ya tidak perlu keluar-keluar di sosmed. Mereka menyembunyikan, cukup dengan Allah mereka curhat. Ya Rabb, perbaikilah bangku Bang Suma, beliau khilaf lidah, beliau salah, beliau keliru. Ingat itu. Pada saat kalian merasa lagi bertempur melawan musuh, jangan dalam sedang perang di medan perang, meskipun pasukan kita atau bagian daripada kita yang sedang berjuang melakukan satu kesalahan, jangan kau umbar aibnya di depan musuh. Panggil masuk ke markas, berikan dia pengajaran. Itu pejuang sejati. Kami mohon maaf, bukan saya mengunggulkan diri saya sebagai orang Bugis Makassar. Kami orang Bugis Makassar, kenapa kemudian, apa istilahnya itu? Badik. Badik itu tahu badik? Tahu badik ya? Senjata tajam, pisau yang di pinggang. Kami tidak menyimpannya di belakang. Kami menyimpannya di depan. Siap terhunus dan meski tak ada hubungan darah, tapi ketika takbir sudah berkumandang, orang Makassar Bugis itu pantang menyembunyikan senjata. Sekali berjuang, mati bersama. Itu kami, dan kami yakin suku-suku yang lain juga memiliki prinsip yang sama. Cuman saya nggak tahu filosofi mereka seperti apa. Yang saya tahu kami, kebetulan kami adalah cucu pejuang yang mempertahankan kemudian kemerdekaan dan meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah itu dia. Ini adik-adik saya nih, wah, dari segi ilmu kurang apa lagi? Dapat bahasa Arab dapat, tak ada lagi kekurangan. Dalam arti kata dibandingkan saya yang hanya bisa sedikit berbahasa, membaca, ya baca Quran lah, itu tak ada apa-apanya. Cuman karena saya senior di sini, dituakan gitu, kebetulan dikasih amanah sebagai ketua pembina apologet Islam. Dan kebetulan ya setiap hari juga ikut berkoar-koar. Tapi paling tidak sekali lagi anak-anakku sekalian, esok hari ketika kemudian kalian menggantikan kami di sini, mohon kiranya jangan saling menjatuhkan di hadapan musuh. Kalau ada di antara pasukan kita atau ada di antara teman kita yang khilaf kata, ajak mereka, nasihati mereka, perbaiki cara perang mereka. Ingat, ini kita tidak sedang bersenda gurau, bukan saling hujat-menghujat, enggak. Kita bukan saling ingin pamer ilmu, bukan.
bukan juga ingin dibilang, tidak. Bukan juga karena ingin dikenal, bukan. Tapi hanya sekedar karena terpanggil jiwa kita ini sebagai seorang muslim yang dididik dari kecil dengan nasihat orang tua, dengan air mata, kan gitu. Bagaimana orang tua kita membangunkan di subuh hari, mengajarkan kita kemudian ilmu Islam dengan terkantuk-kantuk kita, diajarkan untuk menjaga akidah, diajarkan untuk kemudian bagaimana menjadi seorang muslim, jadi seorang pemimpin, baik untuk diri kita maupun bagi anak-anak kita. Jadi kita nggak jadikan ajang ini sebagai ajang lawakan, ajang permainan, ajang cari kesempatan untuk melampiaskan syahwat, mencari mangsa. Bukan. Bukan sama sekali. Ini kita sedang berjuang dan bukan main-main gitu. Taruhannya kalau bukan nyawa ya penjara. Dan ini yang sedang saya hadapi kan. Saya udah berapa lama terancam. Sikit-sikit dikabarin dari pihak keamanan. Antum semua nggak tahu kan apa yang Bang Suma alami di belakang. Yang kita tahu kita hanya bercanda di sini. Tapi ya sahabat-sahabat nggak perlu tahu lah seperti apa perjuangan teman-teman kita di belakang untuk kemudian bisa memperjuangkan supaya kita tetap ada bersama di sini. Untuk itu luruskan niat. Luruskan niat. Kita yang tadinya nol sama sekali kemudian tiba-tiba dengan adanya jalan Allah kasih petunjuk ke kita ya, sehingga kita mengambil bagian dari pergerakan. Namanya juga apologet. Apologet itu kan pembela. Kalau kita jadi pembela jangan mundur. Yang kita bela ini bukan se-RT, bukan sekampung doang. Yang kita bela ini akidah, yang kita bela ini Allah, yang kita bela ini Nabi Muhammad. Bukan main-main, bukan gaya-gayaan, bukan. Gaya-gayaan mas saya sudah bergaya dari dulu, ngapain juga di sini kan gitu ya teman-teman. Ini bukan gaya-gayaan, wah cari sensasi enggak. Wallahi, Pak Hisugi tahu saya kok. Kita udah berjuang, Dinda Tahta tahu kita. Kita semua ini dari dulu, dari zaman Facebook berjuang, gak ada iming-iming ingin dikenal atau apa. Kita gak pernah berpikir ada TikTok untuk kita datang kemudian dikenal sama orang. Sampai hari ini wallahi saya masih menolak undangan-undangan gitu. Peresmian gedung pemerintah saya diundang, saya nolak. Kenapa? Saya takut riak, belum bisa melawan diri gitu. Saya manusia biasa yang butuh pengakuan. Diundang ceramah di sana, diundang ceramah di sini. Tapi saya merasa dunia saya bukan di situ. Saya memang ditakdirkan kali berhadapan langsung dengan orang kafir, apapun konsekuensinya, apapun risikonya. Kalau cuman mau terkenal, ingin ketenaran, kenapa saya harus main film sih? Kenapa enggak nerima undangan-undangan orang besar? Ya kan ya. Sampai ya enggak sombong. Selevel menteri pun ada yang undang. Tapi kan enggak mesti saya melampaui terlalu jauh kan gitu ya. Saya tidak ingin meninggalkan teman-teman saya terlalu jauh. Seperjuangan saya terlalu jauh. Lebay kali nanti. Dan saya takut ya saya kena penyakit ria. Saya menghindari itu. Karena maaf saya juga orangnya kadang narsis gitu kan ya. Tapi dalam hal-hal tertentu. Ya mohon maaf kata ini teman-teman sekalian. Bagaimana seorang Bang Zuma, ya Allah, bisa kemudian
naik di podium, memberikan sepatah kata di depan para hakim, ya kan ya, para ketua pengadilan tinggi, Bang Suma kasih arahan, kasih sepatah kata, sambutan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan ya. Kita bukan sarjana hukum, kita bukan seorang pengacara, enggak. Tapi kok bisa gitu loh. Ya karena netizen ini yang kemudian cinta ke kita, doa-doanya siang malam, sehingga Allah kemudian mendengarkan, mengabulkan, sehingga yang seharusnya beri ilmu diangkat derajatnya, kata Allah. Saya pun yang masih fakir juga diberikan kesempatan itu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, besok hari jika antum semua diberi amanah untuk duduk menggantikan kami di sini, ya sebisa mungkinlah jangan mencederai sesama pasukan. Bukankah Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah As-Saff bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berbaris. Yang berbaris begitu indah, kata Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kata Allah. Jadi kalau selama ini kita mengatakan diri kita pejuang, lawang diatur barisan. Kalau ada yang miring sedikit, nong diingatkan, geser kiri sedikit kawan, kiri sedikit. Kalau dia agak mundur, maju sedikit, maju sedikit. Lah itu yang dicintai oleh Allah. Itu yang dicintai. Ini kita sedang perang, bukan gaya-gayaan. Ya buat apa coba kita nantang agama orang, buat apa gitu loh. Buat apa kita ngurusin? Mending kita ngurusin tentang ekonomi, kita ngurusin tentang politik, kita ngurusin bisnis aja. Tapi kita memilih jalan yang begitu sangat luar biasa, yang ancamannya itu tidak main-main gitu loh. Apa itu? Membela akidah, langsung berhadapan dengan pemilik agama yang berseberangan dengan agama kita. Ini bukan main-main. Ini kita sedang tidak berbincang ekonomi, enggak. Bukan pamer bahwa saya ini udah tamat SMA, saya ini udah tamat sarjana loh, saya ini S2, S3, bukan. Itu bukan ranahnya. Anda masih kecil kalau masih mikir kayak gitu. Sikit-sikit sarjana, sikit-sikit mahasiswa, sikit-sikit profesor, sikit-sikit bawa-bawa title. Apa sih? Gak penting banget gitu loh. Jadi ya itu tadi, luruskan niat aja. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, ya sudah. Kenapa sih harus membuat musuh menjadi tertawa? Kenapa harus membuat musuh jadi senang? Kan aneh gitu loh. Kan ada cara-cara yang baik, cara-cara yang diatur dalam strategi perang. Atau jangan-jangan anak-anak sekalian belum tahu siasat atau strategi dalam berperang. Ya, jangan karena sudah itu. Kenapa saya bersyukur kepada Allah saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya Rab, syukran ya Rab. Terima kasih ya Allah. Ini nikmat bagiku. Karena kalau saya bisa bahasa Inggris, bule-bule semua bisa aku buat dia bisa baca Quran. Kenapa? Bule itu cerdas. Mereka rasional, gak seperti Ibu Karyana, gak rasional dalam beragama. Jadi saya bersyukur gitu loh. Andai saja saya bisa bahasa Inggris, saya sudah gak ada di Indonesia mungkin. Lawang saya gak bisa bahasa Inggris aja udah ditawarin beberapa tahun yang lalu. Ingat gak kawan-kawan, saya ditawarin gaji 150 juta sebulan. Ingat gak? Ada gak yang ingat? Di Amerika saya ditawari untuk menjadi pengajar
di pemukiman mu'alaf. Ada nggak yang ingat? 150 juta. Sampai saya izin sama mertua, apa kata mertua saya? Waktu zaman Zoom ya. Iya, akhi. Masya Allah. Antum kalau kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau kesana, kata ibu mertua waktu itu, boleh, kata beliau. Tapi kan cuma 2 tahun. Ini ya. Kalau antum kesana 2 tahun, ibu khawatir kamu pulang ke sini, pulang ke Indonesia kehilangan lapangan. Jadi pertahankan aja apa yang ada di sini. Maksudnya waktu itu saya masih kerja di perbankan. Kalau kamu ke sana pulang ke sini 2 tahun kehilangan lapangan nanti nak. Jadi di sini aja, anak-anakmu butuh kamu, masih butuh pertumbuhannya, masih butuh apa-apanya. Jadi saya bersyukur saya nggak bisa bahasa Inggris, gitu loh. Kalau tidak ya saya udah jadi orang sana, nggak ada lagi yang bilang nenekmu kiper. Ya kan ya, benar nggak? Kan banyak tuh orang-orang yang sekarang sudah menyuarakan masalah generasi. Tapi kan nggak lucu kalau orang Jawa bilang masalah generasi itu nggak lucu gitu loh. Nggak kena gitu. Tasdidnya kurang. Masalah generasi. Nah itu kan aneh kedengarannya. Aneh kedengaran saya udah benar. Alhamdulillah. Orang-orang kita, teman-teman Kristen juga udah banyak yang bilang masalah generasi. Ikut-ikutan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi rasa-rasanya seperti makan sayur tanpa garam gitu. Begitu sekali lagi teman-teman sekalian, besok hari ketika kalian sama sebarisan dengan kita, ya, sekeliru apapun teman dalam medan perang, jangan ditegur di depan musuh. Ajak masuk, basis ulang. Kalau perlu rendam dia di sungai, dikader ulang, kasih penataran dia, ospek ulang. Tapi jangan depan musuh. Kenapa? Karena kita lagi sedang perang. Beda kalau tidak sedang perang. Mau kurang kerjaan ya udah, saling sesama kita aja sikut menyikut. Ini kita lagi perang, musuh masih banyak, Ibu Karyana masih kuat nih. Belum bisa mu'alaf juga ngapain sesama pejuang kok saling kritis depan musuh? Itu enggak, jangan. Ini contoh pelajaran yang baik kepada kita semua, ya. Pelajaran yang baik. Saya kira begitu, karena di sini sudah ada guru kita Peta Lempu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita, tambahan ilmu. Kiranya kita semua bisa mendapatkan hikmah dari kejadian-kejadian hari ini, sekarang dan besok. Sekarang yang kemarin, hari ini dan besok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah generasi. Ini baru cocok nih. Masalah generasi. Lain. Agak lain. Masalah generasi agak lain. Agak lain. Saya ini Gurunda ini, saya lihat ini Bu Karyana ini ada asas manfaatnya selalu diskusi lintas agama. Saya pertama kenal Ibu Karyana ini orangnya sangat keras dengan ketuhanan Yesus. Beberapa bulan kemudian dia berubah. Sekarang Yesus bukan Tuhan. Tadi mas saya lihat di tempatnya Kiang Santang udah pakai jilbab. Kayaknya sebentar lagi lokin nih. Hah? Pakai jilbab dia? Allah, ya. Tadi di tempatnya Akang itu Bukan Berdoa nggak menuhankan Yesus, dia nggak menuhankan Roh. Malam bukan ya, ya? selamat malam. Malam Ibu Karyana yang baik. Masih Akang nggak gurundaku. Ya Ibu Karyana ini ada peningkatan ini. Kayaknya tambah hari tambah mendekati nih ya. Pak Peta, saya konsisten dari dulu, mulai dari inspirasi tahun lalu, konsisten, nggak ada yang berubah Tuhan. Kagak mah. Nah, waktu pertama Dari awal begitu. Kagak, waktu pertama debat Gurunda beberapa bulan yang lalu mah keras. Tapi kan tetap itu apa namanya iman yang teguh adalah Bu tangan Karyana. jiwa yang Bu Karyana jawab pertanyaan Gurunda di tema ini, mana dasarnya Jumat Agung? Wah, baru baca aku nih. Ini lagi. Terlalu berat karena itu nggak ada Bu Karyana. Gini aja.
Saya menilai ibu ini orang baik yang kemudian bisa diajak diskusi dengan baik, serius lah gitu ya, bisa diajak serius. Untuk itu mungkin Ibu Karyana bisa milih tema apapun itu yang Ibu Karyana kuasai atau Ibu Karyana tak suka gitu membahasnya. Dua arah, Islam dan juga Kristen. Ya Bu ya. Ya, Gurunda. Ibu siap. Karyana ini termasuk lebat juga bulu betisnya. Kok bisa ya? Enggak ah, Enggak ya? Gurunda kok jadi enggak, Bu Gurunda. Mulus kakiku enggak ada bulunya. Oh, jadi yang sentuh betis saya tadi bukan Ibu? Enggak lah bos. Oh, kirain. Soalnya kirain Ibu tadi. Kalau ini bukan lagi masalah generasi, tapi melepuna generasi. Allah enggak untuk mencairkan suasana. Masalah para leluhur. Beberapa saat yang lalu saya agak Artinya keras apa sama sih? Karyana. Masalah generasi itu artinya apa? Generasi yang rusak, hancur. Oh, generasi yang Hancur Mina. Generasi yang hancur artinya kita gagal menciptakan generasi yang baik. Satu yang sebelum sama Gurunda, satu saya mau tanya Ibu Karyana. Saya sangat terpesona sekali melihat Ibu Karyana tadi pakai hijab. Kira-kira apa kasih, yang Peta. mendasari Ibu Karyana sampai itu? Kemarin-kemarin kan nggak pernah. Itu kalau sama saya Iya. Pak, kalau sama orang lain enggak. Iya, maksudnya apa yang menginspirasi Ibu Karyana kok sampai seperti itu gitu loh? yang menginspirasi Memang- kemarin itu Pak Yunus pakai jilbab, terus siapa lagi Mikana, terus siapa Yu- John Beleng-Beleng, ya itu kan Pak pakai Yunus. jilbab semua. Pak Yunus juga. Iya Pak Yunus. Pak Peta. Mati Mija. Saya jawab ya. Ada kok videonya Iya. disayangi. Mana ya Di kemarin tuh? Alkitab memang ada dalilnya, Pak Peta. Di Alkitab ada dalilnya. Oh, tapi yang menjadi Memang pertanyaan saya, perempuan terus yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Ibu, kenapa kemarin-kemarin enggak gitu? Apa dalil yang mengharuskan seperti itu? Ibu baru baca atau baru lihat atau baru disarankan sama Kiang Santang? atau gini, nanti keluarga saya pas aku di Jakarta, aku bilang, kakak, kalau kita lagi renungan dari dulu pakai jilbab nggak? Pakai. Nanti terkejut lah kalian. Emang dari dulu kami berdoa selalu pakai kerudung. Tapi kan kalau di kitabnya Anda itu kan itu mengharusnya bukan bukannya dipakai baru dibuka lagi gitu loh, apalagi tampil di halayak ramai. Harusnya konsisten dong. Nah ini kita yang berbeda. Ya benar. Ya gimana ya? Memang kita di saat berbakti saja, nggak selalu kita pakai sama seperti yang saya dengan Pak Ustadz PI, saya bilang, Pak Ustadz, kenapa kami hari Sabtu dari jam 6 ke jam 6 24 jam berhenti total loh, nggak masak, nggak ini, nggak hidupkan api, pokoknya hanya untuk Tuhan di hari Sabtu. Kenapa kalian di hari Jumat hanya pada saat sholat itu doang? Habis itu jualan di sepanjang itu masjid agung, saya bilang. Ya di saat berbakti aja Bu. Enggak, beda. Nah ini juga jilbab sama. Kita Nah, hanya kalau pada di saat ayatnya berbakti. itu, kalau saya tidak salah ayat bunyi ayatnya itu, bagi perempuan yang tidak menutup kepalanya, menutup kepalanya itu akan digundul. Berarti kan tidak ada limit waktunya, Ibu. Harus di setiap saat. Iya memang seharusnya. Ya kan begitu. Itu masih kan? kelemahan. Oh Betul. ya. Nah, itu bagus kalau begitu, Bu. Artinya kita mengakui kita punya kekurangan, kita mengakui kita punya kelemahan, itu sportif namanya. Lanjut itu Betul. aja. Saya Kita- penasaran tadi karena waktu di berdua itu saya coba minta naik tapi kayaknya belum bisa dinaikkan sama Kiang Santang. Nah, kesempatan ini saya mau. Nggak boleh melawan dalil. Tidak boleh melawan dalil. Kalau melanggar oke. Makanya kalau bilang orang Kristen katakan boleh makan B2, itu dosa. Tapi iya masih lemah aku, masih makan. Ya udah silakan. Berarti dia masih melanggar. Bukan berarti merubah hukum. Jadi boleh makan B2 kan begitu, Saudara. Iya. Beda. Bagus. Ada bedanya.
Saya Merubah suka, hukum dan Ibu melanggar itu kelemahan. Saya suka Ibu Karyana ini, makanya Gurunda itu tadi dia bilang silahkan pilih tema yang Ibu kuasai, karena Ibu juga dalam berdiskusi itu orangnya sopan, santun gitu loh. Silakan Gurunda, lanjut. Iya. Silakan, Bu. Saya oke aja, terserah aja Gurunda, yang mana aja, terserah. Saya nggak tega Saya gitu loh. ikut. Ibu yang milih. Nggak apa-apa, ikut saja, ikut. Saya juga belajar. Kalau bisa saya jawab sebisaku. Kalau nggak bisa PR, paling PR lah. Ya. Apa Dulu ya? sama Ustadz PI juga banyak PR ku waktu sama Ustadz PI pertama-tama. Terkejut-kejut saya, wah harus baca kitab nih gitu. Saya banyak mendengar dari bapakku, membaca kurang. Nah, Oh iya, ternyata bapaknya harus kuasai. pendeta Gurunda, Bapak Bukaryana ini. Pendeta. Iya, tapi mendiang Gurunda. Iya, iya, iya. Oke, silakan, Bu. Baik, ya Gurunda aja yang ini tanya saya apa yang mau ditanya. Mudah-mudahan kalau nggak bisa PR gitu. Ya. Ya, baik. Apa ya? Nggak tega saya bertanya. Tapi jangan Ya, itu asal tadi dong. Akhi. Bu Karyana kan ngomong nggak boleh merubah hukum, melanggar itu boleh, tapi merubah jangan. Tapi bagaimana dengan kitabnya sendiri sudah berubah? Contoh gini Bu, ya di dalam kitab Imamat 11 ayat 7 itu tertulis jelas demikian juga babi, karena kukunya belah tetapi tidak memamah biak itu haram bagimu. Nah sekarang dirubah jadi babi hutan, itu berubah enggak? Silakan Bang Juma, udah aku kasih tema tuh. Babi hutan. Kan babi sejenisnya, mau babi hutan mau babi apa tetap haram. Pengertiannya Tuh, beda udah Bu, nanti Bu. Kalau babi hutan yang haram berarti babi yang dipelihara boleh, kan gitu jadinya. Ah itu pembenaran itu nggak benar itu Pak. Pembenaran. Pokoknya sejenisnya haram semua. Nah itu di situ di kitab Anda bunyinya seperti itu. Akhi Juma silakan lanjut. Iya, baik. Kadang-kadang maaf ya Gurunda, kadang-kadang Siap. inilah termasuk Kristen nggak jujur. Pada saat dikatakan itu perjanjian lama, giliran dia bilang hukum Taurat itu kepada Israel, kenapa dia nggak membunuh, kenapa dia nggak mencuri, kenapa nggak berzina, itu dimaui. Giliran dibilang itu perjanjian lama itu udah boleh sekarang, di mana boleh perjanjian baru nggak boleh, kan itu. Itulah Advent, bahwa Advent benar-benar menolak makan yang haram-haram. Nah, bedanya dengan Islam, kenapa di Islam hanya B2 yang babi saja yang haram, kenapa unta yang lain-lain kenapa haram? Bahkan kami, karena kita akan kembali ke Adam yang dulu di saat kemuliaannya ada, di Taman Eden itu tidak menyembelih. Kita biasakan diri sampai-sampai kita harus vegetarian gitu, Gurunda. Ya saya vegetarian, anak saya lebih kuat lagi vegetariannya. Tidak memakan apapun, abang saya bahkan telur juga nggak makan. Hanya sayur, tahu, tempe, buah-buahan. Tuh, itu aja yang dikonsumsi, nasi. Makasih. Iya, 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 iya. Jadi tidak makan ini, tidak makan yang berdarah gitu. Tidak Pak, tidak Gurunda, tidak. Oke. Tidak guru lah ya guru nih. Ibaratnya dulu di zaman Yesus guru ya guru. Oke. Guru. Tidak guru. Siap guru. Itu nanti Kan? bertentangan pula dengan Paulus. Karena kata Paulus itu boleh. Makan itu semua boleh asal diterima dengan syukur. Di mana? Di mana ditulis? Itu Nggak Akhi ada, yang di di mana. apabila kamu pergi ke pasar daging tuh. Kolose 2 aja, Nggak ada. Kolose 2 nomor 16 Nggak ada. coba. Itu perintah loh itu, Bu. Mana? Kalau Di sedua 16. Iya, itu perintah itu. Di mana? Di mana coba? Kolose 2 16. Kolose Galatia. Kolose 2 16 itu perintah. Apa katanya? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman.
carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari. Janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Oh, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi maksudnya apa di sini, Gurunda? Ya, Paulus sedang kalau saya ya, Paulus ini kan mengaku diutus kepada non-Yahudi. Nah, sejauh kita belajar, tidak ada nabi yang diutus kepada orang non-Yahudi kala itu. Jadi bagaimana mungkin ada perintah kepada mereka untuk jangan makan ini, jangan makan itu. Tiba-tiba Paulus datang ingin membatasi, ya Paulus nggak bodoh. Supaya diterima ajarannya yang disunangi oleh sasarannya, ya dia nggak batasi, termasuk sunat. Makanya dikatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak berguna baginya. Ya tepuk tangan lah orang Romawi Yunani. Oh bagus, memang kami nggak suka sunat, kan gitu. Jadi Paulus ini orang cerdas. Paulus, dia tahu kemana dia harus mengarahkan ajarannya, dan dia tahu juga bagaimana supaya banyak yang ngikut ajarannya. Dia memiliki kesempatan besar. Kenapa? Pada saat dia sampai di Antioquia, bagian Roma, orang-orang menganggapnya kemudian sebagai dewa. Wah, ini kesempatan ini. Sesampai di sana, Paulus malah didatangi oleh imam dewa Zeus, membawa lembu-lembu dan mempersembahkan untuk Paulus sebagai sembelihan. Keren Paulus, maka dia memanfaatkan situasi. Wah, harus ini. Akhirnya begitu ajarannya tidak bertentangan dengan orang Roma dan orang Yunani, Paulus dianggap langsung menjadi tokoh penting. Coba dilihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Apa kata Paulus di sana? Saking pinginnya kemudian menyenangkan hati orang-orang yang ada di Athena. Aku melihat kalian Oke. Silakan. Silakan. Saya tanggapi sebentar. Iya. Begini Gurunda. Siap. Di ayat 23 kan di ayat 23 dijelaskan Paulus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi gini, memang Paulus dia kan murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Satu-satunya rasul yang bertemu dengan Yesus melalui suara dan cahaya pada waktu dia bertobat pada saat itu, dan itu mujizat buat Paulus sehingga Saulus diganti menjadi Saulus. Dia lebih mendominasi tentang penyaliban itu, bukan hukum Taurat. Nah, ini terbalik. 11 murid yang sebelumnya lebih mendominasi mereka dengan hukum Taurat. Bahkan orang-orang Farisi sampai menyalibkan Yesus karena dikatakan Yesus hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Ini semualah kesalahan Yesus. Sementara Yesus dibilang hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini kan urgen. Maksud Yesus jangan fanatik. Di hari Sabat kalau ada dombamu jatuh, harus ditolong, ya tolong. Itu maksudnya. Jangan malah di hari Sabat itu nggak boleh apa-apa seperti patung, nggak boleh berjalan kemana-mana. Itu maksudnya Yesus dalam hal pemuritan pada saat itu. Ini bertentangan dengan Paulus. Paulus lebih mendominasi tentang penyaliban, itu kasih karunia, bukan kebenaran yang dari itu hukum Taurat yang dari turunkan oleh Musa. Itu kira-kira Gurunda. Makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang Ibu Karina sampaikan, tetapi ya bisa saya katakan bahwa kalau peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Paulus yang dia gambarkan walaupun penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bukankah ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa
bagaimana Tuhan sudah mengatur hidupnya orang-orang pada zaman itu. Contoh kita lihat dalam Ulangan 4. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, maksudnya dewa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kau melakukannya yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Apa sambutan Yesus terkait ajaran ini? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Bahkan dalam ucapan Yesus Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, hidup keagamaan ahli Taurat kita bisa lihat di data Ulangan nomor 6-nya. Semua apa yang aku ajarkan, kata Elohim, harus kau lakukan dengan setia. Harus kau lakukan, hatimu harus tunduk, terpaut dengan itu. Ajarkan anak-anakmu pada saat baring, pada saat duduk, pada saat berjalan, dan seterusnya. Dan hidup keberagamaan harus jauh lebih baik daripada itu jika ingin masuk surga. Lalu bagaimana mungkin hidup mau lebih baik kalau Paulus sendiri menghilangkan itu semua dan mengatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Padahal kita menuju kepada akhirat. Jalannya adalah hidup di dunia ini. Hidup sebagai makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, apa yang diatur oleh Tuhan terhadap kita dalam hidup kita sebagai makhluk duniawi? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau nyiksa diri. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Justru kalau saya melihat, Bu Karyana, orang-orang di luar Advent ini justru hidup yang mengikuti nafsu duniawi. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang dia mau minum, dia minum. Itu. Justru itu yang melanggar. Justru itu yang melanggar kemudian. Kalau dikatakan oleh mereka, orang-orang yang penganut pecinta pemakan segala ini mengatakan, oh Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Saya kira tidak. Karena kalau memuaskan hidup duniawi, ya seperti umat Islam misalnya. Ketika ada kaidah syariat yang datang kepadanya, jangan makan ini. Kami nggak makan, artinya kami tidak menurutkan hidup nafsu duniawi. Kalau nafsu duniawi mau makan, sama seperti orang Kristen makan, kita juga mau. Apa bedanya? Cuman karena kita tidak memperturutkan kemudian hawa nafsu duniawi, sehingga kita tidak melakukan itulah. Mereka justru diajarkan, jangan kamu mengikuti mereka, jangan kau menyiksa diri, jangan kau merendahkan diri, karena itu hanya memuaskan kemudian nafsu duniawi lah. Bukannya yang makan segala itu yang memuaskan nafsu segalanya. Nah itulah mungkin Bu Karyana. Terus kemudian tadi ada Ibu yang mengatakan bahwa kenapa di Islam itu hanya babi doang yang diharamkan. Taruhlah itu benar. Tapi kita harus paham nih Bu, kami umat Islam itu ngerti benar. Sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran kami, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya kaumku, kan itu, tu'zunani lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa setiap kali berbicara terkait ajaran yang berhubungan dengan Tuhan, itu selalu kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga kepada oknum yang datang lahir tanpa ayah, yang kemudian kami mengenalnya dengan sebutan Isa alaihissalam. Beliau juga datang hanya menyeru kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel saja. Jadi aturan main yang datang kepada mereka, dua manusia mulia ini, Yesus dan Nabi Musa alaihissalam, itu aturan yang berlaku hanya kepada kaumnya.
Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, andai saja kita sesaman dengan mereka, Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus, kita sesaman dengan mereka dan kita bukan Bani Israel, ada larangan makan babi, kita bebas-bebas saja makan babi. Kenapa? Karena perintah Allah itu hanya datang kepada Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Kita bangsa yang ummi, bangsa jahil. Kita nggak dianggap umat. Kita masih dibebaskan. Sama seperti manusia ketika tak ada perintah datang kepadanya, maka tidak ada hukuman dosa. Makanya Paulus mengatakan apa? Di Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Apa maksudnya tuh? Ketika Tuhan memberikan aturan main kepada manusia, itu Tuhan sedang ingin mencanangkan untuk membuktikan kemaha pengampunannya. Aku berikan aturan, kalau kamu melanggar aku ampuni. Aku bikin aturan, kamu melanggar aku ampuni. Melanggar ampuni, melanggar aku ampuni. Melanggar lagi aku ampuni lagi. Allah ingin membuktikan kalau dia benar-benar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka Tuhan memberikan aturan main. Nah, aturan main yang datang pada kala itu hanya mengikat kemudian Bani Israel. Maka umat Islam, andai saja saya Bang Suma hidup sezaman dengan Yesus, saya orang Bugis Makassar, begitu Yesus mengajarkan jangan makan babi, saya santai aja, tetap aja makan. Kenapa? Aturan itu bukan mengikat kepada saya, dan itu bagian dari pada ketaatan saya. Aku tidak ikut-ikut ya Tuhan, karena itu aturanmu untuk dia aja kan, bukan untuk aku kan. Iya, berarti aku juga ikut taat. Ketika saya sebagai orang di luar Yahudi tidak diberi perintah kemudian oleh Tuhan melalui Nabi Musa jangan makan babi, habis itu saya sosokan juga menjaga diri tidak makan babi, itu sibuk sendiri namanya. Bagus kalau saya tidak memanfaatkan dengan menipu orang lain. Kamu kenapa tidak makan babi? Aku kan Yahudi, aku kan Bani Israel juga, bukan? Padahal saya ini orang Bugis. Berarti saya nipu, berarti saya nggak taat. Sudahlah, tidak kaumnya Nabi Musa sudah nipu juga. Itu. Jadi kami umat Islam itu tidak mengikuti aturan man yang datang kepada Nabi Musa, yang dalam hal ini adalah Torah. Nah, kami hidup di zaman Al-Quran. Gitu saudariku. Izin Gurunda, silakan. Izin. Ini kita apa ya? Berandai-andai dulu. Maksudnya gini. Kira-kira Gurunda, ada nggak benang merahnya? Ada nggak benang merahnya? Kalau saya ada benang merahnya. Tapi kenapa dari pihak Islam selalu tidak punya benang merah dengan Alkitab? Karena di Al-Quran mengatakan ada kitab-kitab sebelumnya, ada benang merah. Nah, saya udah dapat. Tapi kita banyak nggak mengerti benang merahnya. Karena begini, boleh saya baca ya, di Wahyu 7. Wahyu 7, ini sebenarnya benang merahnya. Di Wahyu 7 ya. Inilah kitab-kitab sebelumnya yang punya benang merah. Benang merah antara Islam dengan Kristen. Nih, bapak saya pendeta mengatakan, jangan pernah kamu musuhi Islam, jangan pernah kamu musuhi Buddha, Hindu yang lain, karena dari mereka akan sejumlah besar, bahkan lebih banyak dari Israel yang akan selamat, karena Israel sendiri menyalibkan Yesus. Nah, jadi sebagian yang terdata di sini ada di Wahyu 7 yang selamat dari Israel sudah ditentukan. Tapi di luar dari Israel, termasuk kita semua, termasuk juga Islam, lebih banyak dari Israel yang selamat. Ini ada dalilnya. Di mana? Makanya saya nggak pernah, saya anggap kalian itu diri saya. Saya anggap Buddha itu walaupun Om Swastiastu gitu di sana kan. Saya pergi ke Pulau Dewata. Waduh, dalam hatiku, nanti Tuhan akan menjamah hati kalian. Itu adalah keliru saudara-saudara, karena dia menyembah ke pohon-pohon, ya kan? Ada saatnya. Nah, mana benang merahnya? Ada di Wahyu 7. Inilah yang kepada Israel. Ini Wahyu 7 ayat 4. Kita baca ya. Ini untuk Israel. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai. Ini dimeterai artinya keselamatan bagi umat Israel. 144.000. Ini bilangan yang benar ya. Dihitung 1, 2, 3.
sampai 144.000 telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 dari suku Yehuda, dari suku Ruben, dari suku Gad, Aser, Naftali, Manasye. 12 suku itu, ya kan, terdiri dari 12.000 kali 12.000. Itulah hasilnya 144.000 suku Israel yang diselamatkan. Itu sudah dinubuatkan, belum terjadi, masa yang akan datang. Sekarang yang mana di luar Israel? Yaitu ayat 9. Ini Pak, inilah kesempatan kepada kita. Mungkin saya bukan Israel, tapi ini kesempatanku. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, jadi kita jangan putus asa, ada benang merahnya. Ini Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti seperti pasir di laut ini Gurunda. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa? Anak Allah yang tunggal, yaitu Amin, saksi Amin. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Anak domba itu anak Allah itu juga. Itu satu paket, Allah dengan anaknya, yaitu anak domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta tua-tua, dan keempat makhluk itu siapa itu? Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, ini di sorga ini, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat, yang syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Begitulah Gurunda. Inilah benang merah untuk kita semua umat manusia, suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, saudariku Ibu Karyana, kalaupun narasi yang ada dalam kitab Wahyu ini dianggap benar, oke, itu nggak ada masalah. Tak ada masalah bahwa di luar Bani Israel akan berkumpul satu kumpulan orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang kemudian berdiri di takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, lalu memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu nggak masalah, nggak ada yang kita pungkiri di sana. Kenapa? Satu, yang perlu diperhatikan adalah, masukkah kita di antara golongan orang banyak ini? Kan gitu. Syaratnya untuk masuk ke situ apa? Itu dulu yang harus diperhatikan. Banyak orang oke, tapi Yesus mengatakan, ini kita ambil dasarnya di situ. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Kerajaan mana? Kerajaan Yakub. Kerajaan Yakub. Nah, kalau kita mendudukkan perkara ini pada kedudukan, pada tempat duduk yang sesungguhnya, yang pertama, menggunakan jubah putih. Setahu saya orang kalau di Mekah itu semuanya pakai jubah putih. Ini bukan cocokologi, tapi ini terkait dengan apa yang Ibu bacakan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai buah kerajaan, artinya kalau buah kerajaan itu namanya buah, itu harus memiliki keadaan di mana buah ini posisi awalnya adalah bunga. Bunga kemudian menjadi buah, tentu adalah objek yang sama, keadaan yang sama. Maksudnya apa? Para nabi diajarkan berkurban hewan, para nabi diajarkan puasa, para nabi diajarkan bertauhid, para nabi diajarkan sujud dalam beribadah, para nabi memiliki bait suci, baitel. Mereka punya baitel, mereka rumah Tuhan, rumah ibadah, di mana disusun dari
batu-batu tanpa pahatan. Artinya bahwa ya buah kerajaan harus sama seperti bunganya. Apa bunganya? Tengok nabi-nabi terdahulu. Mereka menjadikan batu tugu sebagai tumpuan dalam beribadah. Mereka menghadap ke bait suci dalam beribadah. Mereka memiliki bait suci tempat kemudian rujukan arah ibadah. Buah dari kerajaan harus bersumber dari bunga. Bunganya dulu yang kita lihat. Apa bunganya? Yang akan menjadi buah yang menghasilkan dari kerajaan tersebut. Akan diberikan kepada kerajaan. Di mana kerajaan itu yang menghasilkan buah tersebut. Sekarang, ketika orang-orang Roma Vatikan beribadah, adakah mereka berkiblat kepada Yerusalem, Yahudi? Tidak ada. Berkiblat dalam arti kata bentuk badan terhadap kepercayaan. Tidak. Mereka berkiblat kepada ajaran nenek moyang mereka. Bukan berkiblat kepada ajaran orang-orang Yahudi. Sedangkan umat Islam, ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu selalu berpangkuh terhadap apa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel. Tauhid, beribadah sunat, kemudian mereka beribadah menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yesa, Eloah Yakub, yang lain kami selesai. Itu poinnya, itu di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ketika Ibu Karyana mencoba mengambil Wahyu 7, banyak orang, betul, memang banyak orang, bahkan dalil di dalam Bible mengatakan yang terakhir datang itulah yang akan pertama nanti masuk dalam surga. Yang makan bersama semeja dengan Nabi Abraham alaihissalam. Jadi kalau ibu mengatakan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, itu tidak salah, itu benar itu. Kenapa? Umat Islam diajarkan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Umat Islam mengakui ajaran Yudaism dalam hal ini kaumnya Yakub, keturunan daripada anak-anak Yakub, itu memang memiliki aturan main dari Allah sebagai imam, sebagai panutan, sebagai hudan petunjuk, bahkan sebagai sirat untuk menuju kepada pencipta, jembatan, dan juga rahmat. Apa itu Torah? Lalu Al-Quran datang sebagai kitab yang membenarkan kemudian dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar meninggalkan kezaliman, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin agar mereka istiqomah dalam beriman. Itulah orang-orang yang kemudian menjadikan rujukan tersebut. Baik. Orang banyak-banyak itu bukan mereka yang kemudian berasal dari ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Saya kira begitu. Silakan. Baik. Baik, Gurunda. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Gini, Gurunda. Tadi saya salut sama umat Islam dengan Gurunda tadi memaparkan tentang bagaimana teknis berbakti kepada Tuhan. Sampai 5 kali satu hari bisa. Itu luar biasa. Umat Kristen bahkan mungkin lupa terus berdoa. Ya, bahkan mungkin satu hari bisa nggak berdoa ya. Nah, itu yang luar biasa dalam hal teknis ya, berbakti, hal teknis berpakaian, termasuk walaupun dikatakan itu casing, tapi kalau misalnya jubah dengan itu termasuk orang-orang Kristen juga ada jubahnya seperti udah jaga image seorang pendeta. Wah, gayanya kayak udah kayak pastoran gitu ke bawah gitu ya. Padahal sama-sama orang berdosa, merasa udah seperti suci gitu. Nah, itu berkaitan dengan benang merah tadi, Gurunda. Maksud saya gini, kenapa ya kita ini di Kristen merasa benar, tapi prakteknya kurang gitu. Prakteknya kurang. Kalau kami sebagai Advent, sebagai pengganti dari ini, pagi renungan, bahkan siang berdoa, setiap hari, setiap saat harus berdoa di dalam hati. Gak selalu juga harus seperti sholat itu kan. Siang dan malam kita renungan buat apa di keluarga, buat acara, itu wajib. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi saya jujur
dalam hal berpakaian dan hal teknis berbakti, saya akui di Islam. Itu luar biasa. Nah, ini benang merahnya tadi dikatakan di sini, apakah benar di Wahyu 7 itu? Dikatakan di nomor 16. Inilah surga yang benar itu, Gurunda. Wahyu 7 ayat 16. Mereka, maksudnya tadi orang Israel dan sejumlah besar itu, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini yang kita tuju nih. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya di sana tidak ada malam. Di sana hanya ada kesenangan. Di sana di surga tidak ada lapar, ya kan? Tidak ada dahaga, tidak ada perhitungan tahun. Nah, itu yang kita tuju. Kenapa kita tidak lakukan kedua-duanya, berbakti dengan benar, di jalan yang benar, dan ajaran yang benar? Itu menurut saya, Gurunda. Terima kasih. Iya. Jadi kita harus bongkar-bongkaran di sini ya. Karena gini, kalau kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak keturunan kita hanya berdasarkan ilusi semata, bukan karena proses akal, sehingga melahirkan sebuah keyakinan yang mencerminkan iman kita itu berlandaskan kepada akal. Islam lahir tidak dari proses agama-agama melakukan perbaikan. Tetapi Islam itu adalah agama berdiri sendiri yang kemudian memberikan sanggahan terhadap kaum terdahulu dan memberikan pencerahan terhadap kaum setelahnya. Maka ketika Al-Quran datang, melihat keadaan umat terdahulu, Al-Quran mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Islam. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diberi kitab, kata Quran. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi kaum yang sudah pernah diberi kitab, kata Allah, sungguh Rasulku telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula dari kitab tersebut. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Apa cahaya itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian, wahai ahli kitab yang dulu pernah diberikan kitab, Diana ini benar-benar menuhankan seorang anak manusia. Kenapa? Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Bapak ini siapa? Ya Elohim lah. Tuhan.
Bapa kami bilang. Bapak ini Tuhan yang kepada pernah Yesus. mengandung, Bapak ini yang pernah mengandung Yesus. Bos, jangan selalu Tuhan itu kata baliknya hamba. Tuhan Kita kata baliknya menghambakan hamba. diri. Nah, ini saya setuju. Tuhan kata baliknya hamba. Yesus ini ada di kedudukan Tuhan atau di kedudukan hamba? Dia menghambakan kepada Bapa. Nah, berarti dia seorang- menghambakan kepada Yesus. Ya berarti dia Balik-balik lagi penyakit si Akang ini. Udahlah Akang. Balik lagi penyakitnya itu tuh aja. Kalau ditekan kayak gini langsung baper. Memang gitu. Kalau ada ini ya, maaf ya. Ada kaum yang kecil-kecil room kayak tadi. Aduh, aku nggak nyambung. Nah, si Akang dulu kupikir nyambung. Nyambung dikit. Sama Bang Juma, Gurunda tadi baru nyambung itu. Ya, nyambung. Berarti ilmunya Bunda, Bunda Yesus Tuhan bukan? ini. Yesus Tuhan bukan? Gitu. Loh, Bunda ini kok ngotot banget menuhankan hamba. Ya elah, gimana sih? Kalau sudah selalu ada Bapak, ada anak domba, tata. Kalau udah ada anak domba. Bapak, kalau udah Itu- ada Bapak itu nggak sebagai bisa. dengerin. Aku keluar dari Bapak. Karyadut, dengerin. Kalau udah ada Bapak sebagai Tuhan, kenapa harus menuhankan Tuhan lain selain Bapak? Kenapa kamu cemburu? Kok Tuhan saja, cemburu? Bapak Mana saja ada nggak cemburu. Bukan cemburu, meluruskan. Cemburu. Meluruskan pemahaman yang selama ini salah dari Bu Karyana. Dengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Bapak, Ciptaan yang utama, kata Bapak, anak yang inilah sulung. anakku yang kukasihi. Permulaan dari ciptaan. Ih, emang suka berantem ya? Ya, kata Bapak, Akang ini nggak inilah pinter-pinter anakku yang TK kukasihi. Nah, inilah anakku yang kukasihi, itu bukan Tuhan. Pak Ustadz Tata udah berubah dia tuh. Kok berubah? Udah ini, Kok- udah. Pak Catata, saya nanya ke Pak Ustadz Tata, inilah anakku yang kukasihi. Anak ini Tuhan bukan menurut Yesus. Catata, coba tanya ke Yesus. Saya pengen tahu dari Pak Tata Catata. hanya hafal Alkitab tapi nggak mengerti. Ya, jadi gini. Jangan Apakah cengengesan, cuma- Tata. Dengerin dulu. Hafal ayat-ayat. Oke. Terdapat di sini, di Iya, sini. Sekali ngomong 7 Jadi- ayat. Gini kan, gini. Yesus apakah hanya kamu anak Allah? Tidak, Tata. Sriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa Beda. Permulaan dari ciptaan mana ada dibilang Salomo atau siapa? Kalau Nggak ada tidak, permulaan enggak. dari ciptaan. Kalau Saksi amin. Tapi kan- Saksi amin. Permulaan dari ciptaan. Jangan ngeyel, Hari Jina, jangan ngeyel. Si Akang ini jina aja kerjanya. Nggak kuat ini kalau tak bacakan Jangan suka Bible. berzina ya. Nggak kuat ini Bu Karyana. Coba on cam dulu Tata. Ini masih di ini enggak? Masih di jendela enggak? Enggak. Genteng. Tetap saya ada. Coba Catata tanya ke Yesus Tuhan bukan. Udah gua aja sama Gurunda aja deh besok berdua. Gua aja sama Gurunda. Malas gua. Si Akang udah lain, si Akang ini udah apa nih tendensius. Ya udah, kamu bertanya aja, kamu bertanya. Ayo. Ya itu, coba jawab dulu Akang. Akang jawab dulu. Nah, Hendaklah kamu dingin atau panas. Kalau kamu tidak dingin dan tidak panas, maka kamu akan kumuntahkan jika kamu suam-suam kuku. Salah. Kata Yesus gini, sembahlah dia Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu. Itu kata Yesus. Bukan sembahlah Bukan aku gitu sebagai kata Tuhanmu, Yesus. bukan. Jika kamu mengenal Bapakku, maka kamu akan mengenal aku. Lah, Itu kata ya, Yesus. karena Yesus sebagai utusan. Wajar dia ngomong gitu. Iya, saksi yang setia. Ciptaan yang pertama. Dia ciptaan yang pertama, the Salah. first. Ciptaan the yang first. pertama bukan Yesus. You know the first? Ya, ciptaan Siapa? yang pertama bukan Yesus. Siapa? Jadi yakin Yesus ini diciptakan. Iya. Nah kan, Gimana sih? mampus. Masih belum mengerti. Yohanes 1. Karyana bilang tadi Yesus adalah ciptaan yang pertama. Ingat ya, ciptaan yang pertama. Berarti Bu Karyana meyakini bahwa Yesus itu seorang Ya. ciptaan.
Berapa ayat mengatakan anakku engkau hari ini kuperanakkan nih. Bu Coba Karyana searching. barusan bilang loh, Bu Karyana, Yesus ini adalah ciptaan pertama. Berarti Bu Karyana meyakini kalau Yesus ini adalah seorang ciptaan. Emang kenapa kalau Bapak keluar dari dirinya? Nah, sekarang Akang tanya. Yang pertama Emang kali kenapa kalau Bapak itu di dalam Bible, Bapak itu mengkloning di dirinya? dalam Bible, Akang, tentang penciptaan ya, di dalam Bible ya, di dalam Bible pertama kali yang diciptakan oleh Bapak itu apa? Akang, dengar. Jawab dulu. Dengar, Yang Akang. pertama kali diciptakan oleh Bapak itu apa? Langit dan bumi atau apa? Anaknya itu setelah menciptakan langit dan bumi itu. Coba dibuka ayatnya. Catata bisa bantu apa yang pertama kali di Bible diciptakan oleh Itu Bapak? Musa yang menuliskan sebelum itu, jauh Kok sebelum jadi itu. lari ke Musa? Oh, Ini ngeyel kali nih nenek-nenek satu ini nih. Nah, Gurunda udah naik lagi. Udah sama Gurunda aja. udah diam. Di jaringan Ya. itu. Jaringan. Sinyal iya saya cari jaringan di Alfamart, saya cari dulu ya. Lanjut. Jaringannya. Tuh. Coba apa yang pertama kali diciptakan oleh Bapak apa? Ini ya, di Mazmur, di Ibrani dikatakan, nih ya, itulah yang ini pertama sebelum bumi diciptakan ini. Mazmur 2 ayat 7. Ya, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu Elohim. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Salah. Nih. Kalau di Ibrani yang pertama kali diciptakan, coba baca Kejadian 1. Baca Kejadian 1 pada mulanya. Ya ampun, Pada mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi. Botol banget sih ini. Dasar kau. Pada mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi. Itu di Udah, itu di Kang. Kejadian. Akang, Di Kejadian baca di Kata- Kejadian. Pada mulanya menciptakan kata apa? Tuhan. Baca dulu di Kejadian. Jangan kau sakiti anak-anak yang kecil Woi, ini. Aku di Kejadian itu kau 1 baca sakiti. dulu. Iya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya menciptakan langit dan bumi, bukan menciptakan Yesus. Gimana sih? Utangan. Nih ya, ada 3 ayat mengatakan hari ini engkau kuperanakkan ya. Ya, demikian Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sampai berapa ini mengatakan ini kejadiannya di sorga. Oh, diperanakan Jadi sama itu siapa? Diperanakan penciptaan. sama siapa? Iya. Ya. Kejadian iya, 1 iya. kejadiannya di bumi. Tunggu. Diperanakan sama dengarkan. siapa? Diperanakan sama siapa? Bapak melalui firman mulutnya. Oke. Bapak berarti memperanakan Yesus. Bukan Yesus, Nah, anak kan yang mampu. tunggal. Terus Bapak memperanakan siapa? Akang. Yesus itu setelah lahir dari Maria. Ya, terus Bapak sebelum itu memperanakan kejadiannya sebenarnya kita udah mengerti tapi pura-pura nggak tahu karena Bukan supaya pura-pura berbeda nggak dengan tahu. Kristen. Bapak memperanakan Iya. siapa? Emang TK terus dirimu nggak naik-naik kelas? Bapak memperanakan siapa? Kapan pintarnya nih? Aduh. Nggak mau jawab si Karyadut ini. Udah, pokoknya gue nggak mau ditraktir sama lo. Nggak mau. Siapa juga yang mau neraktir? Kepedean kau. Nggak mau gue. Bapak memperanakan siapa? Nggak ngerti-ngerti. Bapak memperanakan siapa? Macet kan? Macet. Ini ya. Dengar. Kisah para Rasul 2 ayat 36 baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. No, apalah? Allah yang membuat dia jadi Tuhan, menjadi Kristus.
Mana sih? Nggak Lu pernah. melawan Allah ya, Nggak melawan ya, pernah melawan Bapak Elohim ya. melantik Yesus jadi Tuhan nggak pernah. Di mana? Di mana? Ya, Bapak anakku melantik- yang kau hari ini kuperanakan itu tadi udah dilantik deklarasi Bapak. Bapak Itu deklarasi. memperanakan itu emang punya rahim. Bapak punya Nggak. rahim. Nggak usah Ini tantrum, ngaco nggak usah ini tantrum. ngarang-ngarang ini. Di mana ada Bapak Akang. punya rahim? Akang, Di mana jalan ceritanya Jangan- Bapak punya rahim? jangan Wah, buat supaya rame ini rumbu menghujat melawan Bapak aku. ini menghujat Akang. Bapak ini. Akang, adalah dosa besar membuat rame, gip-gip, membuat rame supaya melawan Loh, kebenaran. tadi juga kan rame. Dosa loh. Justru kita meluruskan, kita membawa kebenaran di sini. Yang tadinya bukan yang Akang, sesat. gini. Akang, pernah nggak nonton Arnold Schwarzenegger yang sampai 3? Arnold Schwarzenegger itu Hayalan. cloning Hayalan, jadi 3. hayalan. Pernah nggak nonton film itu? Pernah? Hayalan. Pernah nggak? Hayalan. Kian Santang aja Enggak. bisa membuat Pernah diri nggak begitu nonton juga. Arnold Schwarzenegger? Apa? Judulnya cloning. Cloning pernah nggak? Mana tahu dia itu. Ada manusia sekarang ini udah canggih bisa di cloning si Akang ini jadi 5, jadi 3, di cloning. Enggak, lebih Tapi sakti Kian Santang jadi 7. Berubah wujud jadi 7 kalau Kian Santang kalah Yesus sama dengarkan Kian aku, Santang. dengarkan aku. Kalau ada wangmu bisa mengcloning ya dari zat, diambil dari Ini mau kukumu bahas bisa film diambil apa jadi. bahas ketuhanan sih? Ini analoginya loh, dengar. Aduh, dengar. kayaknya saya kalau debat terus sama Bu Bapak Karyana, membelah dirinya. sebulan lagi saya bisa stroke kalau debat terus sama si Kari Ayam ini. Bapak dari Akang, dari Allah aku keluar katanya. Dari Bapak aku keluar. Ini yang bagus nih. Cloning, itu cloning. Dari Bapak, Paham, dari cloning? Bapak, dari Theos aku keluar. Keluarnya lewat mana? Manusia teknologi aja. Jawab Dengar, dulu. Manusia Dari Bapak teknologi aku aja bisa keluar. cloning. Tar. Dari Akang Bapak ini- aku keluar. Keluarnya lewat apa ini? Loh, cloning dari kuku aja bisa. Oh, dari mana kuku. aja bisa. Keluarnya dari kuku. Aduh, Catata udah mending Catata aja yang hadapin lah. Saya stres. Cloning itu dari mana aja bisa. Apalagi Coba Tuhan Pak RW, pencipta. coba ini Pak RW. Yesus keluar dari Bapak dari apa? Dari Dia kuku dari mengkloning apa? dirinya dari Bapak, dia keluar, dia yang menjadikan Dari yaitu kuasa anak Allah, Bang. itulah. Dari kuasa Allah. Dari kuasa Allah, bukan dari Ya. kuku. Itu kan Allah yang berkuasa. Segala manusia. Keluarnya di lewat bumi- apa? Hah? Lewat apa keluarnya? Itu firman. Lewat firman, berarti dari mulut. Iya. Itu Oke. kan kuasa. Oke, ketika Bapak menciptakan langit dan bumi, keluarnya dari mana? Kuasa. Berarti dari mulut juga. Kuasa. Dari mulut juga berarti. Kuasa. Mulutnya Kuasa ini keluarnya berkuasa. dari apa? Kuasa ini keluarnya dari apa? Dari kuku atau dari apa? Iya, berkuasa. Dari apa? Kata-katanya. Dari kata-katanya kan? Berarti dari mulut kan? Nah sama kayak Yesus. Dari kata-katanya berarti Yesus dicip. Bu Karyana dicip. Nggak mau jawab. Dicip? Iya. Dicip? Di cloning. Kok di cloning? Ayo Catata masuk Catata. Nggak ngerti juga di cloning. Ya udah mau debat dengan siapa? Ini ada dua nih. Ada Pak RW sama si Kari Ayam. Nah lanjut dulu Pak RW, lanjut. Malas aku sama Kian Santang ini dongeng semua itu. Lu ya Dongeng itu. Iya udah disetting dia melawan kebenaran. Iya, Bahaya makanya ini. dia masih Tinggal menerima dosa di neraka. Dosa di neraka. Udah aku bilang ada tadi sejumlah besar. Udah lanjut ada diskusi lagi, benang lanjut merahnya. diskusi. Malah merajuk lu. bilang aja kalau kalah kasihan melawan deh. Karyana. Makanya. Kalah dia itu. Akang. Kalau Mati kamu sering sudah berzina tidak ada kuasa padanya. Kalau sering berzina Mati kamu dia itu. Nggak bisa jangan dilawan mute Karyana. aku. Jangan mute aku. Ayo Kalau dialog, sering dialog. berzina tidak ada kuasa. Ayo Tidak ada dialog. kuasanya. Siapa yang berani? Ayo dialog. Makanya gua nggak berzina gua supaya ada kuasa dari Tuhan. Siapa yang berani dialog? Ayo. Itulah lawanmu Tata itu Bu Karyana. Lawan Ya, lah. Oh Tata udah menceret. Tata udah menceret sama aku. Udah menceret.
Ayo kalau berani, ayo. Temanya milih sendiri, ayo. Apa yang dikuasai, ayo. Semua bisa ku jawab mudah-mudahan. Ya, seizin Tuhan ya. Ini kuasa dari Tuhan. Iya, Mudah-mudahan. apa temanya? Terserah. Yang Bu Karina Oke. kuasai. Karijina, lu yang kuasai apa? Itu aja. Semua. Semua. Ah, semua catat. Ya udah, Akang yang menentukan, ayo. Apa temanya? Temanya Nggak tahu dia. temanya Yesus Tuhan atau bukan? Aduh, kalau itu ya udah punya data. Wah, kan? banyak. Banyak katanya, banyak datanya, banyak katanya. Ayo. Siapa dulu, ayo. Kalau saya langsung tak bombardir Udah, Pak RW. pakai puluhan data langsung itu. Pak RW dulu, Pak RW. Suara aku udah parah, Pak RW. Ayo silakan nanti ku bantu. Ayo maju RW, ayo. Aku bantu. Malas Masuk langsung. dongeng-dongeng. Dongeng semua itu cerita itu Berdoa siapa dulu. data. Berdoa dulu. Oh, atau kalau Sama gitu ke gini. Islam, berdoa dulu Kalau baru gitu baca gini Al-Quran. nih temanya nih. Islam atau Kristen yang agama dongeng. Itu tuh temanya. Mantap, ayo. Ayo siapa dulu, ayo. Saya dulu. Dari tadi si RW ngomongnya dongeng. Nih, Nah, rubah. Aku yang buat dong. Rubah, aku yang buat apa judul? Oke, aku Ya, buat. silakan. Ngapa? Mute aku, Akang. bukan Akang yang mute, itu moderator, jangan di mute, biarin, jangan di mute dulu. Iya, jangan mute aku. Hayal, aku tidak akan menghujat. Aku tidak akan menghujat. Hayal vs hayalan. Mantap, ayo langsung. Siapa dulu? Ya. Hayal, ini rubah. Hayal vs hayalan. Siapa yang hayalan? Coba. Nah, mantap, ayo. Jadi siapa dulu, saya atau Bu Karina? Hah? Ya silakan. Tata. Nanti Jadi, saya kasih Pak RW aja. Oke, ya oke, udah. Jadi ajaran hayalan itu tidak punya data. Kalau Islam bukan hayalan, nggak ada datanya tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi jelas ada data bukan hayalan. Kami menyembah Allah, perintah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah, terus Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah Allah Maha Kuasa. Ali Imran 186, Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti apa Allah itu? Allah tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'. Apakah bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Ya, jadi terus apalagi yang tidak dongeng? Contohnya perintah, kami diperintah sholat, surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna syai'at. Dirikanlah sholat. Berarti kan ada dongeng, ada data. Ya, yang kedua perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dongeng ini kalau tidak ada data. Nah, kalau kami umat Islam mau dongeng gimana? Uang kami punya data semua tentang ajaran kebaikan. Jangan berkata kasar. Ali Imran 1559. Fabima rahmati minallahi lintadahum. Terus jangan marah. Ali Imran 134. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang jangan marah-marah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa ayat 336. Ya, terus juga di dalam tidak boleh sombong, Luqman 18, wala tusair khaddaka linnasi wala amsi fil ardi maraha. Tidak, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Jadi dongeng mau di mananya mau pakai data. Nah, kalian mentuhankan Yesus itu dongeng. Karena Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25, tidak kelihatan Yohanes 5:37, di langit Matius 18:19, 1 Esa Markus 12:29. Jelas Tuhannya dia, tidak dongeng Yesus. Yesus sendiri ngaku utusan, Matius 15:24. Tugas utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Dan dia penyampai firman, Yohanes 17:8. Dah dongeng ajaran Yesus itu. Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah, kalau Kristen, dongeng. Karena dah punya data. Nah, ayo silakan. Nah, silakan Pak RW yang jawab, jangan si Karyana, Pak RW yang jawab. Saya pengen tahu nih, dari tadi dongeng aja lo. Ayo jawab lo. Buka mute-nya. Kalau enggak gua lempar lo ke got. Ayo jawab.
Jawab, buka mute-nya. Akang, jangan tantrum, Kakang. Enggak, diam dulu lu, Kar. Ini si RW dulu dari tadi. Ngomong dongeng-dongeng. Ayo, Oke. jawab. Buka mute-nya. RW. Ayo jawab. Jawab. Buka mute-nya. Udah lempar aja ke got modulator. Ayo, Kar. Maju lu. Gak ada ilmu lu. Nyerah dia. Udah Bu Nyerah. Karyana sama Bang Juma lagi. Saya nyimak lagi. Ayo, silakan. Bu Karyana. Udah lah bos. Besok lah. Udah jam apa ini? Aku besok itu loh. Kalian kan tugas kalian hanya untuk apologet ini. Aku besok banyak kerjaku. Janji di sana sini. Gak usah sok manja, jawab dulu. Lu yang nentuin tema tadi gimana sih? Iya, aku jawab ya. Ini Pak Ustadz, kenapa bilang nggak ada data? Sementara, wah berisik nih dok orang. Di mute dulu tuh guguknya, jangan diajak main debat ke sini. Lu mau kroyok? Nggak bisa, tetangga gua, anjingnya gede tuh. Masa guguk Tetangga. mau diajak debat, mau kroyokan, mau bawa guguk lo? Kita kena ini nggak? Kena apa nanti suara guguk ini? Nggak kena peringatan TikTok? Biar ku mute. Alah, mute dulu ah, berisik. Wah, Tata mau dikeroyok bawa guguk segala dia. Ayo jangan alasan. Masih berisik Gak tuh. apa-apa, udah gak apa-apa, biarin. Ya, gini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz katakan tidak ada data? Keluaran 20 kan udah jelas di sini datanya. Ke-10 firman, Allah mengucapkan segala firman ini. Ya kan? Artinya ke-10 hukum di sini jelas dikatakan 1 sampai 4 adalah kepada Tuhan. 5 sampai ke 10 adalah untuk manusia. Jadi 1 sampai 4 secara vertikal itu penyembahan kepada Allah. Dan 5, hormatilah bapak ibumu supaya panjang umurmu. Itu kepada horizontal, kemanusiaan. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu tentang kemanusiaan. Gak nyambung. Jadi 6 tentang ke horizontal, 4 vertikal khusus memuja Tuhan. Jelas Ini mau loh bahas di Kristen ketuhanan itu. atau bahas fisika sih? Oh, apaan? Ini Gak keluaran nyambung. keluaran 20. Keluaran 20 tentang hukum Taurat diturunkan kepada Musa. Akang, udah ah. Kenapa Malas jadi gua. bawa-bawa Yahudi sih? Mana Yahudi? Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel dan diturunkan kepada keturunannya. Dan memang kubacakan tadi orang-orang Israel yang akan selamat sudah jelas di Wahyu 7. Tepuk tangan, Apa orang lagi? Israel yang akan selamat. Kan Wahyu 7 ayat 10 tadi dikatakan juga di situ bahwa ada sejumlah besar orang-orang selamat yang diselamatkan, tidak terhitung banyaknya di luar Israel. Itu benang merahnya yang kukatakan tadi sama Gurunda. Kenapa kalian tidak mengakui kebenaran yang kuberikan? Oke? Ambil batu-batu aku untuk ini. Assalamualaikum Kang Dito. Kok kalau gitu? Assalamualaikum Kang Dito. Kok Kang Dito? Jawab, Nggak ada Kang oi. Dito di sini. Gak dijawab, dosa lo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia nanyanya ke orang lain kok. Aku mau tanya ini sama apa ini sama Bunda Karyana ini. Ada Bang, satu bentar ayat bang, ini lagi saya mau diskusi tanyakan. sama Ustadz Tata bang. Gak apa-apa, apa lo deh? Gak apa-apa. Ternyata sebelum ada Sejauh kamu tidak menghujat, saya layani. enggak, saya enggak menghujat. Saya itu baru orang belajar, Bunda. Ini cuma ternyata sebelum ada Bang Suma
Bang Kian Santang sama Pak Ustadz Tahta ini yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, ternyata dalam Alkitab Bible ada juga ini yang bernama Stefanus ini Bunda, yang mengatakan kalau kita sih makasih saya secara pribadi bahwa betul-betul itu Yesus bukan Tuhan. Tunggu saya spill Bunda ya ayatnya. Apa maksudmu? Nggak ngerti, kumur-kumur kamu. Tunggu. Stefanus dibunuh tahun 34 ya. Tolong dijelasin ini Bunda ya. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 7 Bunda, nomor 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7 Nomor 55 sampai 56 ini Bunda. tentang apa ini? Pembelaan Stefanus ayat 55. Ya, Ayat 55. ya. Oke. Kita baca ya. Ya. 55 mulai. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 54 dulu. Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kan selalu Yesus dengan Allah. Si Akang ini udah dibilang satu paket. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Anak manusia itu Yesus. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Sampai berapa tadi Lode? Mereka Sampai menyeret dia 56 aja, keluar. 56. Ya. Oke, jadi gini ya. Stefanus ini dianggap orang berdosa, lalu dilempari mati pakai batu. Sampai batu itu mengubur dia. Tapi Stefanus tidak peduli batu yang melempar dia tidak takut mati. Kenapa? Karena katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu maksudnya itu tadi ciptaan yang pertama yang di-cloning tadi berdiri di sebelah kanan Allah. Dia sudah melihat langit dan bumi. Jadi Stefanus tidak peduli dia mati sama dengan Karyana, mau kalian lempari aku sama kayak Stefanus, tidak takut karena Stefanus sendiri sudah melihat Bapa duduk bersama anaknya di sebelah kanan. Itu ya saudaraku ya. Oke? Jelas ya lo deh, udah paham? Tapi ada yang saya mau pertanyakan di sini Bunda. Berarti di kalimat ini sudah jelas bahwa ternyata Yesus itu adalah anak ya, anak manusia. Iya, anak Allah yang sulung sebelum bumi ada, aku sudah ada. Ciptaan pertama, saksi yang setia, yang diurapi. Dia guru, dia nabi, dia hamba. Semua orang menyebut dia, tergantung situasi dan keadaannya. Pada saat kapan? Pada saat di bumi dikatakan dia nabi. Sebenarnya dia bukan nabi. Dikatakan dia guru, bukan guru. Udah tertulis kok di situ nabi, tertulis di situ guru, gimana itu sih? Bahasa Tertulis di manusia. situ nabi. Akang, bahasa manusia. Ya harus pakai bahasa apa? Bahasa iblis. Ya, Stefanus aja mau mati melihatnya, dia Harus melihat. pakai bahasa apa? Bahasa roh. Mau bahasa roh nih, bahasa Aku roh nih. melihat langit terbuka, Bentar. anak manusia Nih, berdiri bahasa roh, sebelah bahasa kanan roh. Allah. Lala nerokola Ini menantimu bahasa roh akang. nih, bahasa roh. Percuma ganteng-ganteng akang, tapi ku neroko. Percuma jelek-jelek tapi ke neraka lu Karyana. Nggak apa-apa, gua mati dilempari ke Stefanus nggak takut gua. Iya, mati Karena langsung dilempar aku yakin dan percaya. berantakan ke neraka lu. Anak Allah itu Karyana. berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu kau Stefanus masih- tuh.
Dia Kalau kau dilempari masih nggak takut. bertuhan, jangan mati dulu. Kalau kau masih bertuhan, Bob, mati dulu. udah ngomong aja belum nulis Bob. Udah tidur. Begini, Karyana. Eli lama sebaktani. Diam. Itu artinya Kodok bunting, diam dulu. Karyana, lu udah kalau misal jangan ketawa. Lu udah dijamin masuk surga. Ya, enggak ada jaminan. Orang yang meninggikan dirinya, Kalau dia nggak ada akan jaminan direndahkan masuk Tuhan. surga, ngapain lu sembah manusia? Stefanus saja mau mati, dia melihat. Berarti Bapak. gagal. Itu orang yang tergantung di kayu salib gagal. Ustadz Tahta aja udah menyesal dia dari Loh, jadi balik gagal. lagi dia. Itu orang yang nyangkut di kayu salib gagal. Kalau lu masih Jangan keraskan hatimu. Bukan jangan justru Anda jangan dikeraskan hatinya. Berdoalah diam-diam sama Tuhan, minta Berarti ampun. gagal orang yang nyangkut di kayu salib untuk nebus dosa kalian. Kalau lu masih belum yakin akan masuk surga. Kalau Islam yakin masuk surga. Bos, di mana keyakinannya, di mana pastinya, di mana jaminan Maryam orang? 72 baca. Maryam 72 baca. Apa katanya? Semua Coba orang baca. mukmin Aku nggak akan punya. masuk surga. Apa katanya? Semua orang mukmin akan masuk surga. Salah. Aku Kok aja salah? ini ya. Dengar. Aku selalu tanya ya. Maaf. Setiap ini orang-orang awam, nggak bisa dia bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak membedakan. Gue bilang, mana lebih baik di dunia ini, yang jahat apa yang baik? Ada pendapatnya, selalu lebih banyak yang baik. Selalu. Nah ini lari 50-50. kemana-mana kan, Aduh, pembahasannya kan. emanglah. Emang longor sih kalian Makanya ini. Akang bilang semua ke surga. Pantasan. Kau udah dibilang. Ngapain kalau belum dijamin masuk surga, ngapain lu masih Banyak Kristen? yang terpanggil, Mending di sedikit yang Islam. Di terpilih. Islam itu udah dijamin Jalan masuk ke surga surga. itu sempit, sedikit yang sampai. Itu kata nggak Yesus. ngerti-ngerti nih si Akang ini. Banyak yang akan datang tapi sedikit yang terpilih. Itu kata Yesus. Yang terpilih itu Itu siapa? perkataan Yang terpilih itu itu yang tadi mengikuti Al-Quran ajaran itu. Yesus, yang mengikuti apa yang dilakukan Itulah oleh Yesus. hayalan. Yesus tidak makan babi, Islam tidak Akang. makan babi. Yesus disunat, Akang, Islam disunat. hayalan. Lah, gua nggak bilang makan Ini babi kenapa kok. sih ngatur-ngatur mulu? Nggak makan onta, nggak makan kelinci, apalagi? Berarti ini Bunda pantasan Stefanus ini dibunuh karena dia ini Dia benar. menyatakan ini bahwa Lode, anak kenapa manusia itu kenapa Tuhan memperlihatkan dia ke langit terbuka? Karena dia orang benar, paham nggak? Catatan masuk lagi catatan. Kalau Stefanus Catatan orang masuk tidak lagi. baik-baik, Bang Tuhan Laude, tidak. sebentar ya Bang Laude, biar sama diberesin sama catatan dulu ya. Jangan dipotong saya dulu. ngomong sebentar dulu yang tentang arti dari Diam dulu, kodok bunting, dia dulu lu kodok bunting. Iya, Diam itu dulu. artinya Biar buka Tuhan Riana telah tadi lenyap dengan tema dari tadi, biar dunia. dengan catatan dulu. Lanjut catatan. Kan telah lenyap dari dunia kita, itulah Gua ludahin kita lu. mati gitu loh. Ketika Anda masih bertuhan, Anda jangan mati dulu. Ketika Tuhan telah meninggalkan kita atau mati, Ngomong sama tembok lu di bawah. Akang tantrum deh malam ini agak lain. Akang berdoalah ya, berdoalah kepada Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Ngapain Ampun ya, sembunyi Tuhan. terang-terangan kita kalau berdoa, emang kalian? Ya nggak mungkin lah, ini 1.800 anggotamu nanti marahin lo. Mana ada berani marahin? Nggak ada. Nggak ada yang salah. Dimarahin dirimu, nggak boleh. Kalau misalkan saya ikut Bukariana, baru saya dimarahin sama netizen. Emang rencana mau ikut? Ikut siapa? Ikut siapa? Yang bukan ikut aku, ikut yang dikatakan Najis firman ralala. tadi. Ih, cuy. Paulus lebih dari situ. Semoga Akang menjadi Paulus modern. Ngarep lu. Banyak nanti, banyak Paulus modern. Oh, Ustadz Tahta nanti Paulus modern juga. Udah aku bilang tadi ada benang merahnya, saudara. Merah. Apa merah? Tantrum dia. Aduh, kasihan gua. Dimarahin terus. Udah deh, gua terima deh daripada gua ke Stefanus. Masih mending di zaman sekarang nggak ada ke Stefanus ya. Ini Paulus versi ceweknya nih. Catatan monitor, Cak. Ada tanggapan? Nggak ada, dia nggak ada Ya. tanggapan. Coba.
Biar aja Begini. kalian pingsan di awal ini. Nanti juga mengerti. Roh Ngapain Kudus nunggu? akan merubah. Orang itu mau benar atau tidak, udah usah nanti. Sekarang bisa dibuktikan mana itu benar, mana salah itu. Udah hayalan. Tadi udah aku jelaskan Ustadz. Kita ada dalil. Nah, di zaman Musa, pada saat orang-orang Musa berjalan ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh nenek moyang Abraham, ya kan? Mereka ditempah dulu di perjalanan 40 tahun. Sehingga disitulah diturunkan di Gunung Sinai, yaitu hukum 10 hukum Taurat. Itulah aturan kepada orang Israel. Mereka semua ditempah, hanya 2 yang sampai ke mati di jalan semua. Siapa itu? Bahkan Musa tidak sampai. Semua berdosa. Yang sampai adalah Kaleb dan Joshua yang lahir di Mesir. Jadi nggak ada yang lahir di Mesir, tidak ada yang sampai. Nah, seperti itulah nanti contoh ke surga. Sama seperti itu. Orang-orang yang ditempah itulah yang sampai menyeberang ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh belobet gua, oleh Abraham. Gini bunda, belum kelar ini buat saya ini pertanyaan saya ini. Bagaimana ini? Mana yang Tuhan ini? Yesus atau Allah ini? Minta maaf bunda ya, karena ini catatan anak saya ini, saya periksa ini. Kamu Laude nggak menghargai Ustadz ya. Kita lagi ini sama Ustadz, kamu nyerocos. Iya bang, biar diberesin Katanya dulu ya, Bang, adab. ya. Mana adabmu? Oh, nggak sopan lo ya. Gue lagi ngomong sama Ustadz nih. Kan lagi ku jelaskan. Cuma aku lobet lagi ngecas. Yang mana nih mau dijawab nih? Pusing gua. Ya saya tanggapin. Tapi saya juga gitu. Saya dari dulu kalau ada gurunda, saya diem kecuali beliau sholat. Udah Dinda Tata lanjut dulu, saya mau sholat baru. Tapi selagi ada saya gak mau saya. Biar Bang Juma dulu. Iya dong, harus begitu. Aku Ya udah udah. layani tadi, udah aku jawab. Nih Laude nih. Gak jelas loh. Udah dijawab apalagi. Gurunda, mana? Maaf ya. Gurunda, mana Gurunda? Lanjut cak. Oke. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan Musa, justru Musa lebih hebat daripada Yesus ya kalau secara dalil lah. Kita tahu kan ya. Kalau dalam Islam itu Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi itu diutus oleh Allah supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Makanya Musa diperintah itu, Ulangan 6 ayat 4 itu. Dikenalkan Allah yang Esa itu. Nah, Musa berhasil. Buktinya, umatnya Sriwil itu mentuhankan Elohim itu. Yang kedua, Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang. Ya, ketika menyelamatkan dari penindasan. Nah, kalau ajaran pagan kan dewa yang turun ke dunia. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan mengutus seorang. Nah, di zamannya Musa kan ditindas oleh Fir'aun. Maka Musa menyelamatkan, berhasil, Fir'aunnya yang mati. Jadi Musa ini berhasil dua-duanya. Pertama memperkenalkan Tuhan yang Esa itu. Berhasil, karena umatnya mentuhankan Elohim itu. Yang kedua menyelamatkan Sriwil dari penindasan Fir'aun. Berhasil, Fir'aunnya mati. Nah kalau Yesus, ketika di zaman Yesus ditindas oleh Romawi gagal Yesus karena dia yang digantung menurut Kristen. Terus memperkenalkan Tuhan yang Esa, Yohanes 17:3, Markus 12:29, gagal lagi. Nyatanya sampai sekarang bukan Allah yang dituhankan, malah Yesusnya yang dituhankan. Ya, kalau Nabi Muhammad dengan Musa sama-sama berhasil. Nabi Muhammad diutus saat itu orang Arab jahiliyah. Jadi kacau seperti zamannya Musa. Maka Nabi Muhammad merubah jahiliyah itu menjadi ibadat. Ya. Terus Nabi Muhammad menyampaikan Allah yang Esa, berhasil. Sampai sekarang umatnya mentuhankan Allah. Yesus gagal dua-duanya. Mengenalkan Tuhan yang Esa, malah dia yang dituhankan. Trinitas malah. Menyelamatkan Sriwil dari penindasan Romawi, malah dia yang digantung.
Ya gitu. Jadi kalau kita pakai data, justru Musa lebih berhasil, Nabi Muhammad juga berhasil. Gitu, Bu Karyana. Oke. Ini ya, mungkin kita kacamata yang berbeda ya. Kalau dari sisi Musa di awal mengalahkan musuh itu gampang. Ya, dari semua di apa di perjanjian lama selalu mengalahkan orang-orang Palestina, orang-orang Amalek. Itu udah biasa mereka. Nah, sekarang yang luar biasa yang mana dalam hal ketuhanannya? Itu kan mengalahkan manusia. Ya. Sekarang bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan? Musa taat nggak kepada Tuhan? Itulah kegagalan Musa sehingga dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya memandang dari seberang, melihat ke tanah Kanaan ke sebelah. Dia tidak boleh ke tanah Kanaan karena dia melakukan dosa yang terakhir, yaitu memukul, bukan membicarakan supaya air itu keluar untuk air minum orang Israel. Itulah kegagalan Musa yang sangat fatal, dan Musa sangat kecewa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan, sehingga hanya Kaleb dan Joshua yang meneruskan bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Di mana suksesnya, saudara? Kalau Yesus, dia ketaatannya sampai dia dibangkitkan Allahnya sendiri, Bapaknya sendiri, karena dia sudah luput dari dosa. Sebagai manusia yang 1000% kemanusiaannya tidak pernah melakukan dosa. Nah, sekarang kita, adakah manusia yang seperti Yesus tidak pernah melakukan dosa? Kalian sudah tunjukkan sama saya semua dalil dosa-dosa Yesus oleh Kang Chan, dan saya sudah membantah semua sama Kang Chan. Ada berapa puluh dosa-dosa Yesus yang ditujukan, semua tidak terbukti, termasuk keledai. Bahkan Yesus tahu keledai di seberang ada di sana, seperti itu punya indera keenam karena dia punya kuasa dari Bapa. Bapa selalu menyertainya melalui Roh Kudus yang mengikuti Yesus. Begitu, terima kasih. Oke. Orang kalau dikatakan berhasil itu harusnya tugasnya itu berhasil. Kayak Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, ya umatnya mentauhidkan Allah, kan berhasil berarti. Nah, Yesus gagal mengajarkan tauhid, malah dia yang dituhankan. Bukan, kan tauhid itu mengesahkan Allah kan. Musa berhasil, Yesus gagal. Buktinya berapa miliar orang mentuhankan Yesus sekarang ini, padahal hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 18:19, Matius 19:16. Hidup kekal itu mentuhankan Allah, kata Yesus. Nah, kalau saya mentuhankan Yesus, ya neraka. Karena semua kitab samawi, selamat itu harus mentuhankan Allah. Kalau Al-Quran Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Jadi, kalau kamu mentuhankan Allah, wa absyiru bil jannah, maka selamat masuk surga. Yesus sama, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Nah, tiba-tiba oleh Kristen Yesus yang dituhankan. Kan gak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Itu kesalahannya. Terus, dalam Al-Quran itu, dalam Islam ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Umat Islam tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia, ada punya dosa. Yesus memang tidak ada dosa, tapi pengikutnya yang dosa besar. Karena mentuhankan dia. Ya, kalau cuma mana kesalahan Yesus? Loh, buktinya Matius 10:24. Dia datang bukan membawa damai. Pertentangan, pedang. Juga Lukas 12:51. Bahkan disuruh membenci kedua orang tuanya kalau ikut dia. Lukas 14:26. Bahkan Yesus mengatakan orang itu botol. Lukas 24:25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang botol. Ya, bahkan dikatakan orang guguk. Matius 15:24. Apa itu? Nah, kalau Nabi Muhammad kan enggak. Nabi Muhammad, walaupun orang itu mu'alaf, disuruh menghormati orang tuanya. Kalau Yesus kan enggak. Kalau kamu ingin mengikuti aku, maka kamu harus membenci kedua orang tuamu, istrimu, anakmu, ya, saudaramu. Loh, kalau Nabi Muhammad enggak. Ada, Pak Ustadz. Ya? Walaupun aku daster sobek. Dasar Ya, sobek jangan tidak. dipotong dulu. Jangan dipotong dulu dasar sobek. Walaupun aku
daster sobek ini framing Akang ini. Nih Akang ini makin banyak dosanya ini. Ya, dengarkan. Yesus tidak pernah berkata demikian. Dia mengatakan, apa kata Yesus? Ya udah Apa kamu tadi baca. yang dikatakan Lukas, Yesus? coba Lukas 14:26 gimana? Ayo. Ya. Kalau ajaran Nabi Muhammad, Oke. berbaktilah kepada orang tua gitu itu. Memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang aku maksud tadi. Yesus berkata, bukan dibilang benci, tinggalkan. Artinya Coba. kalau orang tuamu, Enggak, baca dulu. makanya ke surga itu pribadi-pribadi. Ya, dibaca dulu ayatnya coba. Lukas berapa? Lukas 14:26 ya. Akang, kalau Akang nggak ganti ini, aku turun. Cepat ganti sobek-sobekmu. Ganti cepat. Cepatan. Bapak sudah tersobek. Dasar lo Akang nakal. Lukas berapa Pak Ustadz? 14:26. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itulah tandanya bahwa kita ini person-person. Gimana Ya, person? person-person. Ya, ke surga itu pribadi-pribadi, nggak bisa bonceng-bonceng. Intinya di Ya kan? situ, jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, maka tidak boleh menjadi muridku. Berarti harus benci bapaknya, ibunya, istrinya, semuanya disebut di situ. Ayo. Coba cari original teksnya. Bukan membenci, no hate. Bukan. Ya Bukan sudah, hate. makanya kitab direvisi-revisi kayak gitu. Bukan hate ini, membenci. Makanya Bang Juma harus belajar bahasa Inggris juga. Gurunda nggak mau belajar bahasa Inggris, jadi itulah derita Bang Juma itu. Ini ya, begitulah. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Arti salib itu adalah derita masing-masing. Pikullah Kayak gini salibmu dan ngemis-ngemis ke original teks. Coba baca original teksnya, apakah itu membenci atau hate? Bukan. Atau bahasa Inggrisnya. Ya terserah siapa suruh tulis kayak gitu. Itu memang manusia juga LA itu. Memang harus Roh Kudus yang menulis. Itu LA itu nggak Roh Kudus yang menuliskan. Kalau ajaran Nabi Muhammad kan enak. Berbaktilah kepada orang tua, bapak dan ibu. Al-Isra ayat 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati bapak dan ibu. Al-Isra 23. Begini Pak Ustadz. Ini aku mengerti. Kalau kampus yang baru itu pasti style baru. Ya, firman yang ada udah dibaca oleh yang sebelumnya. Dikatakan ada ayat-ayat sebelumnya itu diperbaharui oleh Nabi Muhammad. Artinya, ya, yang benar ya benar, katakan benar. Tidak ada dikatakan Muhammad benar. Apa yang susah di situ? Ya Kristen yang salah, yang nggak benar. Kristen yang nggak benar. Bukan. Ada original teks yang awal, lalu datang Muhammad dibuat persidia, silakan. Datang siapa dibuat persidia, silakan. Itu tadi. Kan tadi udah Bang Juma bilang, Islam itu berdiri sendiri, pakai data sendiri. Ya, Iya kalian- ampun, makanya gini, buktinya Bu Karina, bagaimana? ada banyak yang paralel. Itu tadi masalah, tadi kami ada bahas masalah itu. Ada di mana tertulis? Dibacakan sama si Joni tadi, Joni Keriting, temanku itu katakan ada yang paralel. Dikatakan di sini di mana tadi ya, di bilangan itu tentang penyerahan domba yang merah. Sementara di kalian kuning tua. Apa Yang merah itu sebenarnya domba yang merah. Ini kan paralel kan? Jadi saya jelaskan. Arti domba bukan domba, lembu yang merah. Kalian kan lembu yang kuning tua. Sementara yang merah, makanya dibilang bayi merah yang tidak bercacat.
Artinya lembu yang merah itu yang mendekati warnanya. Lembu kuning kalian bilang di Al-Quran itu versi Muhammad, silahkan. Namun Coba. Kalau artinya di, di situ kalau, maknanya. kalau di Bible Maknanya, membahas apa itu? Membahas apa di situ? Lembu di situ. ya itu persembahan semua orang berdosa Salah. dipercikkan Salah. waktu di zaman Al-Quran. Musa. Al-Quran bukan membahas persembahan di situ. Kamu Bukan salah. apa domba ini penghapusan dosa, domba Ya, penghapusan dosa. Tapi kalau Islam, dan kalau- itu dibakar semua. Salah. Terus kamu pakai Al-Quran itu lembu kuning apa itu yang mana? Wong itu membahas. Ah, Yang mana coba? orang dia yang bilang kok paralel sama tapi warnanya aja yang berbeda. Nah iya yang Lembu mana? merah di Alkitab. Kalau surat Al-Baqarah membahas sapi betina itu, bukan masalah persembahan di situ, bukan menceritakan masalah persembahan. Nabi Musa ini umatnya ngomong, wahai Musa, ini loh ada yang meninggal. Siapa yang membun-bun ini? Oh saya gak tahu. Loh ya kamu minta Musa kepada Tuhanmu cari tahu. Oh ya saya coba. Bukan Pak Ustaz, Yang mana? bilangan 19 ayat 2. Terus Bilangan Al-Quran 19 ayat 2. Terus Al-Quran yang mana? Loh, di Al-Quran kalian dikatakan merah itu merah. Lembu betina merah yang tidak bercela. Dikatakan di Al-Quran, tadi Johnny bilang ada yang paralel kok sama ya. Di sini dikatakan Nah, warna kuning tua. kalau pengorbanan dalam fusilat itu cuma domba yang gemuk gitu loh. Yang bagus. Alamak. Ya, Masalah warna loh, Bos. Ya sudah jangan Warna di dulu. kalian itu kuning tua, nggak nyambung. Ya di mana Katakan bayi ayatnya? merah, lembu. Ya silakan. Ini bilangan di 19 ayat 2. Nggak ada. Ya kalau Ini ku baca ya. Ini ku baca. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kuk. Ini artinya yang sempurna dari antara domba. Tapi diartikan sama Muhammad dialihkan menjadi warna kuning tua. Di Itu. mana? Mana datanya? Di sini. Alah, lihat di Al-Quran aku nggak punya. Itu yang Besok aku minta apanya? Besok aku minta. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Kalau saya daripada milih Besok kuning tua, mending milih ungu kalau saya. Makanya nggak boleh, Bos. Pengertiannya sudah lari. Nggak ada di Quran, nggak ada itu. Ah, Di Al-Quran yang kutip-kutip karena dia yang terakhir datang. Ini udah datang ini udah duluan. fitnah terus lu kali ayam ya. Dibilang tadi masalah hayalan dan hayal. Hayal versus hayalan. yang enggak tadi kan sudah aku bilang data-data Islam itu kan jelas bukan hayalan. Kalau kalian tuh menghayal udah tahu hukum yang terutama dengan Syriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Malah Yesus yang dituhankan. Kan Habis menghayal. tenggorokanku. Ayo. Udah besok Pak Ustadz izin aku besoklah kita sambung. Aku seorang perempuan yang lemah karena tenggorokanku udah kering. Ya udah dari tadi ngomong terus ya Izin. kalau turun ya turun aja. Ngapain ya masih bertahan? Oke. Kata Akang, Yesus, sembahlah Bunda, Pet. Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakmu dan Bapakku. Itu kata Yesus. Masih Ya. aja ngeyel nih orang. Akang. Riadut, Udah ya. riadut. Tuhan memberkatimu, Akang. Tuhannya Yesus memberkati. Kariadut. Sepi deh. Aduh. Batuk jadinya. Ngeyelnya setengah mati ya, Cak. Ampun. Tapi enaknya itu tidak menghujat orangnya. Jadi masih Ya, enak. betul. Itu yang saya suka, dia nggak ngehujat. Masih bisa diluruskan itu. Kalau yang lainnya nih takut itu naik itu. Oh iyalah, pasti takut lah.
Ini banyak yang minta naik tapi Muslim semua ini. Yang Kristen dulu yang minta naik ya. Takut itu naik gitu. Oh iyalah, pasti takut lah. Pengurus. Ini banyak yang minta naik tapi Muslim semua ini. Feedback suaranya, yang Bang. Kristen dulu yang minta naik ya. Ayo teman-teman Aliteng silakan naik. Kalian bertanya aja sepuasnya. Bertanya aja sepuasnya. Takut mereka, disuruh bertanya aja takut mereka itu. Iya. Cuma di komal-komal lain nanti keluar-keluar. Islam takut ditanya gitu. Nanti disuruh tanya beneran takut mereka. Kalau framing sih udah biasa itu. Silakan nonton naik. Gurunda istirahat mungkin ya. Iya. Aduh ini banyak yang minta naik kok dari Muslim semua. Ya Mayang. 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 Duh, kayaknya kepijit nih. Saya turunin ya. Nih, pengurus ini minta naik lagi feedback tadi suaranya, Bang. Ya, pengurus. Pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim Akang, mau nanya ke Gurunda, Akang izin Akang? Gurundanya udah rehat Bang. Ya udah. Atau Ustaz Tahta boleh? Boleh, boleh. Begini Ustaz, yang mengganjal di pikiran saya, mengapa iblis dalam pandangan Islam ya Ustaz, mengapa iblis dihukum hanya dengan satu pembangkangan, lantas ia menjadi penghuni neraka, sementara di sisi yang satu lagi Allah menciptakan Adam, tetapi untuk keturunan Adam itu, khususnya kita umat muslim ini, melakukan banyak kesalahan. Kalau punya iman endingnya ke surga Ustadz gitu. Di mana letak keadilan Allah? Mungkin itu aja Ustadz, bisa dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Oke. Bedanya iblis dengan Adam itu sama-sama melakukan kesalahan ya. Kalau Adam karena memakan buah itu. Tapi Adam menyesal. Bertobat dia. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, bertobatlah kamu Adam di dunia. Maka dia bertobat. Apa bunyi tobatnya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda dengan iblis. Salah tapi sombong malah. Coba baca Al-A'raf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amar. Qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apakah iblis gini? Ya udah ya Allah, minta maaf ya Allah, ampun. Ya udah saya mau sujud. Apakah gitu? Tidak. Iblis malah menjawab, ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia ya Allah.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, ini apa kata Allah? Oh, kalau begitu, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkukuk. Nah, lalu apakah dia, ya sudah, ya Allah, saya mau tobat, apakah gitu? Tidak. Ya. Kata Allah, wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Lalu apa kata iblis? Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu Allah menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk diberi penangguhan di dunia. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Apa kata iblis? Malah dia ingin menyesatkan Adam dan keturunannya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajmain. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kalau Adam, ya Allah, saya salah, saya zalim ya Allah. Makanya taubatnya, Rabbana zolamna. Dia ngaku kalau dia itu salah. Minta maaf kepada Allah. Gitu. Jadi memang beda. Makanya ajaran samawi, kalau kita bersalah, tirulah Adam. Adam kan bersalah, dia bertobat. Makanya semua ajaran samawi itu Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Sama seperti Adam. Adam kan istighfar minta ampun. Yesus juga ngajarin gitu. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Ya, kenapa? Kok kita yang harus minta maaf? Karena kita yang bersalah. Adam yang bersalah, Adam yang tobat. Karena dosa ditanggung masing-masing. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Nah, kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, atau 2 Tawarikh 25 ayat 4. Gitu. Coba Yesaya 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi tidak ada dosa waris itu. Adam salah, Adam yang bertobat. Kita sekarang salah, ya kita yang bertobat. Bertobatlah, kata Yesus. Gitu. Kenapa kok harus bertobat? Karena Allah Maha Pemaaf. Mana datanya? Az-Zumar 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kamu berdosa, bertobatlah, dan Allah Maha Penerima maaf jami'a semuanya. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Gitu. Oke. Bang penerus, izin saya turunkan ya, Bang Penerus. Bang Penerus, kalau Muslim silahkan istighfar dan sholat taubat ya. Mohon maaf kepada Allah ya, Bang Penerus, karena Bang Penerus tadi udah mempertanyakan di mana keadilan Allah. Ini kalau orang Islam gak mungkin ngomong seperti itu. Mending kalau Anda Muslim, istighfar dan sholat taubat ya. Ya, ini ada Sakti. Sakti, selamat malam menjelang pagi. Sakti Mandraguna. Tapi kalau menurut saya, Cak, nggak ada satupun orang Muslim yang mempertanyakan di mana keadilan Allah, di mana keadilan Allah. Itu menurut Ustadz hukumnya gimana tuh tadi? Iya, kita itu kepada manusia saja ya tidak boleh, apalagi kepada Tuhan. Tuhan itu sudah adil.
Karena memang antara Adam dengan iblis memang beda kisahnya. Kalau Adam langsung dia sadar, ya Allah saya salah ya Allah, sudah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan makan buah ini kok saya makan. Minta maaf saya ya Allah. Ya udah kamu tobat di bumi. Adil Allah, dimaafkan. Nah kalau iblis, apa yang menghalangi kamu tidak ikut perintahku? Wong saya lebih baik. Kan gitu kan. Jadi memang beda. Ya adil Allah itu sudah. Karena memang ada sebab-sebabnya. Wong iblis tidak mau bertobat. Malah sombong gitu. Ya, saking adilnya Allah menurut saya tadi kafir aja masih dikasih rejeki, masih dikasih nyawa, masih dikasih napas sama Allah ya. Itu kafir loh yang tidak menyembah Allah. Itu Oh itu makna bismillah. Itu makna bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia. Jadi di dunia ini walaupun orang menyembah berhala, menyembah pohon beringin, menyembah manusia, Allah tetap sayang, pengasih. Ya buktinya orang kafir diberi nafas, diberi istri, diberi dunia, diberi kekayaan. Karena di dunia ini Allah kasih, tidak mandang bulu. Tapi kalau di akhirat, rohimnya Allah maha pengasih, penyayang di akhirat. Yang tidak menyembah Allah ya neraka. Misalnya kita gini, ya Allah, engkau kan Tuhan pengasih ya Allah. Kenapa saya mau dimasukkan ke neraka? Loh, saya pengasih itu di dunia. Buktinya kamu tidak menyembah saya, tidak kenal saya. Saya pelihara kamu. Tak kasih rezeki, tak kasih dunia. Tapi ini akhirat bro. Yang tidak mentuhankan saya, ya neraka. Kan sudah ku bilang, Yesus, kamu saya utus ajak mereka ke surga ya. Gimana caranya ya Allah? Kenalkan aku sebagai Tuhan, kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya surga tempatnya. Kalau tidak percaya ya neraka. Oke, saya sampaikan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau mereka percaya ya selamat di zaman itu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Ajak mereka mentuhankan aku. Fusilat 30. Kalau mereka percaya menerima, wa basyiru bil jannah, masuk surga. Nah, hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya. Yang percaya pasti masuk surga. Mana dalilnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Yang mau apa? Mau ikut Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus, akulah jalan dan kebenaran, tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nabi Muhammad juga gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Siapa? Yang mau. Siapa yang mau itu? Ya mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Gitu. Ya kan udah jelas ya. Iblis ini penyesat. Iblis ini tidak mau bertaubat. Kok masih dimintain keadilan untuk iblis? Aneh kan? Jadi dia mewakili iblis untuk dikasih keadilan. Allah harus ngasih keadilan sama iblis. Sedangkan di sisi lain iblis ini seorang penyesat, iblis ini makhluk penyesat dan tidak mau bertobat. Aduh, itu benar-benar harus, kalau muslim itu harus sholat taubatnya itu. Makanya kalau sholat subuh jangan 5 rakaat, 2 rakaat sholat subuh itu. Ya, bagi teman-teman yang masih stay di TikTok dan di YouTube ya, silahkan di subscribe YouTube Zulkifli Abbas Official, Tahta Channel, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam, dan YouTube yang lainnya ya yang menyiarkan live ini ya teman-teman ya. Tahta punya YouTube sendiri, Tahta Channel, nggak tahu live nggak tahu enggak sekarang tuh. Zulkifli Abbas Official live nggak? Enggak, wifi ku putus. Tadi putus wifi ku. Wah, nggak mau bertobat. Tapi emang lagi gangguan servernya dari kemarin, Cak. Saya aja ini udah 2 kali putus.
Kemarin berkali-kali sampai 5 kali putus kemarin. Sama Gurunda juga kemarin putus-putus terus. Tadi juga sama. Ini Ya, lagi bukan. Kalau kemarin tuh gangguan. Kalau sekarang ini memang putus. Kan lampu LED-nya itu warna merah. Kalau merah itu berarti ada yang putus kabelnya. Kalau kemarin cuma gangguan itu semuanya itu. Oh, lampu ininya, modemnya. Iya, di anunya itu. Kalau merah kedip-kedip itu kan putus itu. Coba dicek dulu pembayarannya udah bayar apa belum? Sudah, Kang. Oh, udah, alhamdulillah. Kalau belum tinggal ngomong ya ke si Cecep. Ayo moderator dijambakin lagi OT-nya. Dijambakin lagi OT-nya. Kita masih ada waktu sampai. Ya memang di komelnya Kang Santan ini, Kang Sekian Santang ini, kalau Gurunda biasanya dari Isya. Kalau jam gini nih istirahat beliau. Jadi harus diganti pemain ganti ya. Apa kalau sepak bola Pemain cadangan, pemain cadangan. Diganti pemain cadangannya gitu. Yang penting tidak kosong, Kang, ya, Kang. Tapi cadangannya Real Madrid itu cadangannya enak juga gitu. Iya, pemain inti semua malah itu. Kalau seandainya pemain Apalagi Madrid ini ini bisa main 30 orang itu main semua. Nah, apa loget semua itu. Iya. Karena kalau lawan saya dia ini tak. Mati kutu terus ya. Iya. Awalnya sih saya kasih kesempatan awalnya teng kesini sininya nggak ada urusan. Biasanya jam segini antri sampai subuh. Kang naikin OT kalau ada pasti dinaikin. Takut ada gurundam gini. Takut. Dikira gak tidur beliau. Tapi masih bisa sih dilulusin kalau si karyanya ini, Cak. Beda sama yang lain. Dia hampir mirip kayak si Arom. Mirip itu. Kuda. Oh. Oh, kalau udah mode gini kita sampai subuh, guys. Yang penting kalian stay terus, tap-tap layar terus, di posting ulang, di share-share. Loporennya digas ya, loporennya guys, biar komalnya hidup. Itu Cecep itu. Sampai malam itu enggak pernah ketinggalan nih Cecep nih. Ada terus. Iya, itu orang Rusia itu dia aslinya. Namanya Cecep Gorbachev. Oke, yang sebelum kita nunggu Oten, teman muslim kalau ada yang pengen bertanya satu orang naik aja ya. Satu pertanyaannya 5.000 ya, 5.000. Ya, Samsul. Waalaikumsalam. Samsul. Halo Samsul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, Tat. Ya, silakan Bang. 5.000 satu pertanyaan. Siap. Kotan ini, Tat. Kenapa kok Muslim itu tauhid mulu yang dibahas? Terus yang kedua, kok Abang Kristen apa soal Muslim? tauhid- Bang, Muslim bentar. dong. Oh iya. Yang kedua, kok kesannya tauhid ini keras ini, Tat, terhadap tauhid. Begitu, Ustaz. Oke. Kenapa tauhid ini kok selalu dibahas? Karena itu ajaran inti. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi semua utusan itu aku perintahkan supaya mereka mengenal Allah. Makanya semua para nabi dalam Islam itu, mereka itu ajaran intinya. Contohnya Nabi sampai mereka saling wasiat kepada anaknya. Contohnya Al-Baqarah 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'alakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Ya. Dan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan. Takwa itu kan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan. Atau juga di dalam surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Yakub berwasiat kepada anaknya, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Oh, kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilaha wahida, Tuhan yang esa. Jadi mengenal Allah, tauhid ini nomor satu ajarannya. Makanya Nabi Musa memperkenalkan Tuhan yang esa, Ulangan 6 ayat 4. Bahkan Yesus ajaran intinya tauhid. Hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nabi Muhammad juga sama. Atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan selain dia. Ya, jadi kenapa kok yang dibicarakan selalu tauhid? Karena tauhid ini ajaran inti para nabi. Yang mana kalau kita tidak kenal Tuhan yang benar, sebaik apapun kita tetap neraka itu. Karena kunci surga la ilaha illallah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Yesus sama, kunci surga la ilaha illallah. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Ya. Jadi memang itu ajaran inti para nabi. Gitu loh. Oke. Oke. Cukup ya Mas ya. Izin saya turunkan ganti yang lain ya. Jadi kita intinya, kesimpulannya, emang harus keras kita memberitakan atau membentengi tauhid ini. Masa kita debat sama Muslim jangan keras, sama Kristen jangan keras. Kata Kristen, Muslim, Tuhan kalian satu ya? Iya, kami tauhid. Kami 3 dong. Ya udah nggak apa-apa. Masa harus kayak gitu? Kan nggak boleh juga. Kita harus meluruskan. Masa harus kayak gitu? Ya udah nggak apa-apa. Suka-suka kau lah. Nggak bisa gitu. Kita harus keras.
Ya, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan kalau mau bertanya satu aja. Gus Miftah naik dulu, Gus. Sini, Gus. Sini Nanya Ustaz sama Miftah. ini aja, Bang. Ya, kenapa orang? Ada masalah apa? Enggak ada masalah, cuman ini aja. Saya apa namanya? Semoga Suaranya, Bang. selalu. Bang, suaranya, Bang. Diperbaiki suaranya, Bang. Kecil banget, nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, di WA ke saya dong. Saya ada perlu. Ya nanti di ping. Ya, saya lupa mau ngeping, saya lupa. Ya. Ini handphone Ya, ini kenapa lagi. orang? Yang buat ini nanti. Saya. Semoga apa yang ini sama abang, semoga dilancarkan terus sama Allah. Amin. Dipermudahkan semuanya. Amin. 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 Oke, gitu aja, Bang. Ya? Itu aja. Iya, itu aja, Bang. Oke, makasih banyak ya, Bang ya. Sehat selalu, Bang. Jangan lupa di tap-tap layar, di posting ulang, di share-share, dan lopolenya digas ya, Bang ya. Semangat terus ya, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini siapa ini? Amigala. Aduh, noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kepencet tab Kang Kian. Cuman dari kemarin juga mau nanya ke Ustadz. Ini selalu nggak Kucingnya di mute dulu, Bang. kan di sini walaupun ini sebenarnya salah sih kalau saya naik ke sini karena ini debat lintas agama kan. Iya. Biasanya saya tuh di Madu Kubah kan. Tapi selalu nggak ada kesempatan. Udah biarkan nanti aja deh kalau salah pencet, mohon maaf, salah pencet. Siap, abangku. Oke. Kasih Kang. Oke, sama-sama. Semangat ya, Bang ya. Makasih Kang. Siap. Ya, dinaikin lagi teman-teman moderator. Masih nyimak gak moderator di bawah? Oke, siap. Biar saya sambil ngecek-ngecek nih. Enggak. Masa kucingnya di mute ya? Gimana caranya mute kucing? Nggak bisa ya? Ya maaf. Dibungkus tarung, kami tak dibungkus tarung. Saya suka salah kalau ngomong ya. Kalau sekarang nggak bakal salah. Yuk buat teman-teman Muslim di tab-tab layar ya. Buat teman-teman Kristen silakan kalau mau nge-report juga nggak apa-apa. Nggak, kata Kristen, kalau gua sih nggak perlu disuruh sama lu Kian. Gua pasti nge-report. Itu kata Kristen tad. Nggak, saya ngasih tahu takut lupa kalian nge-report. Kayaknya lagi pada sibuk bungkusin kado nih Kang Kian Santang. Iya. Setelah saya cek ya, menurut badan pengecekan gitu ya, disebutnya apa ya itu tuh yang suka kalau ada pemilihan itu disebutnya apa itu? Suka ada kan badan apa gitu kan? Sensus. Bukan sensus. Misalkan presiden, wah sekian persen dapatnya, ini sekian persen dapatnya gitu. Oh ini apa namanya? Quickcon, apa sih namanya? Quickcon. Nah ya Quickcon. Menurut Quickcon ya, ternyata mereka ini hampir 99% kadonya itu kolor. Lembaga survei, eta bener. Poho aing sorry. Survei ya betul. Ya itu menurut lembaga survei yang saya jumpai ya,
hampir 99% kadonya itu kolor. Ini ada Ian. Ian, selamat malam. Ya, selamat malam, Kang. Iya, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kumaha cager, Kang? Alhamdulillah. Kemana wae atuh? Kusa di teteangan euy tadi euy. Akang di mana? Di Bandung, di Bogor, di mana? Di Bandung ayeuna euy. Aduh aing. Saya di Cimahi, Kang. Oh, di Cimahi. Iya, saya di Bekasi, Kang. Oh, di Bekasi. Ya, sok atuh arek naon? Ini saya setahun terakhir apa namanya? Saya orang Padang, Kang, tapi saya merantau ke Cimahi. Oh, iya. Tapi aslinya mah Padang. Iya, nggak apa-apa. Saya setahun terakhir ngikutin Bang Zuma kemana Bang Zuma pergi. Kan Bang Zuma suka pindah-pindah tuh ya. Oh. Jadi saya fans Bang Zuma banget. Ustadz Tahta, Ustadz Miftah, Bang Peta, Kang Kian, semua lah. Jadi ini Bang, jadi penasaran. Kumaha? Rek mana duit moal? Bisa wae. Bisa. Gini Kang, kan kalau untuk si Encus ini kan apa namanya? Dia kan histori hidupnya kan itu hilang timbul. Emang di Quran emang seperti itu juga, Kang? Nabi Isa, berarti bertanya ke Nabi Isa, tolong Cak Tahta atau Gus Miftah jelaskan sejarahnya Nabi Isa. Oke, gitu ya Bang ya. Kita ganti sama yang lain. Abang dengerin di bawah ya Bang. Siap Kang ya. Nuhun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya. Ya, siap Kang. Oke. Silakan. Gus Miftah atau Cak Tahta saling mengisi aja. Ini dua murid saya harus cerdas ya. Silakan Ustaz Tahta. Kalau dalam Islam itu Al-Quran itu kan mujmal. Mujmal itu menjelaskan yang inti-inti. Ketika ada penyelewengan, Al-Quran meluruskan. Ya, contohnya yang diselewengkan apa? Terutama ajaran inti. Kita tahu kan bahwa Nabi Isa ini utusan untuk Sriwil. Ali Imran 49. Seorang Nabi, Maryam 30. Penyampai firman, Al-Maidah 46. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Zuhruf 64. Lalu setelah Isa tidak ada, malah diselewengkan. Dia Tuhan katanya. Ya, maka Islam meluruskan. Kalau kamu mentuhankan Isa, ya kamu kafir. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Ya, jadi Al-Quran itu jangan ingin tahu sejarahnya para nabi, jangan pakai Quran. Al-Quran itu memilih yang penting-penting doang. Ketika Isa dituduh mati disalib, digantung, maka Al-Quran meluruskan. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Dia tidak mati dibunuh, tidak disalib, akan tetapi orang yang dibunuh itu adalah orang yang telah diserupakan. Terus dikatakan lagi Yesus itu adalah firman yang jadi manusia misalnya. Salah. Isa itu menerima firman, menerima ajaran. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Gitu. Jadi bukan buku sejarah mulai dari Isa lahir sampai dia mati diceritakan, tidak. Makanya Nabi Muhammad sendiri tidak ada. Kalau ingin tahu sejarahnya Nabi Muhammad jangan pakai Quran. Al-Quran bukan kitab sejarah. Kitab suci itu isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Ya, kayak tentang ketuhanan. Allahu la ilaha illahu, sudah jelas Allah. Allah lah Tuhan langit dan bumi, alhamdulillah rabbil alamin. Tentang perintah sholat, akimi sholat, tarafai nahar wa zulafa minal lail. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus larangan-larangan kayak Taurat itu loh. Terus bagaimana Tata kalau ingin tahu tentang sejarahnya Nabi Muhammad? Ya pakai sirah nabawiyah. Nanti dijelaskan Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, ayahnya meninggal Nabi ketika masih dalam kandungan. Terus nanti ibunya wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Nanti silsilahnya
Ya cari di Sirah Nabawi, ya bukan di Al-Quran. Wong Al-Quran bukan buku sejarah. Sama seperti Taurat, masa mau menceritakan Musa mulai dari lahir sampai selesai? Yang enggak. Wong kitab suci itu bukan sejarah. Gitu. Oke. Ya. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Pak Zulkifli Abbas Official, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moy, Wop dan semuanya ya, masya Allah. Dan teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada siapa ini? Jonis. Halo Jonis. Ternyata lupa bawa mulut. Ini ada siapa ini? Somebody. Sam. Lu. Lupa bawa mulut juga. Mungkin Gus Miftah mau menambahkan, silakan. Silakan sedikit-sedikit aja, Ustaz, sama dengan saya gantian. Iya. Ya, sebenarnya udah komplit ya. Memang Al-Quranul Karim itu secara mujmal ya, ringkas, padat, dan juga tepat sasaran. Termasuk juga tentang fitnah-fitnah gitu. Tentang Ibunda Maria yang kemudian difitnah sebagai wanita yang berzina. Maka Al-Quran pun membersihkan. Ketika Nabi Isa alaihissalam yang dikira sebagai anak Aro, maka dia juga dijelaskan tentang bagaimana kemuliaan Nabi Isa, baik itu semenjak dilahirkan, ketika beliau itu wafat, maupun ketika beliau dibangkitkan kembali. Jadi kalau aneh ya Kang Ustadz, kalau misalkan ada kitab suci menerangkan segala silsilah, ini kan aneh ya. Terdengar ya sebenarnya cukup lucu juga kalau misalkan ada kitab suci sampai menerangkan silsilah, apalagi silsilah Tuhannya. Ini kan satu keanehan. Tapi ini di samping itu saya tuh pengen nanya ini sama Kang Ustadz tadi. Kitab suci ini kan dari Kristen ini yang paling condong itu kan ketika bercerita tentang Ibunda Maryam, kemudian juga baginda Nabi Isa alaihissalam, itu kan hubungannya dengan Nasrani dan Yahudi. Tapi kok ini apa namanya, bantahan-bantahan tersebut lekat banget dengan aliteng. Ini gimana ini Kang Ustadz? Sinkronnya itu. Iya kan, memang awalnya mereka ini pengikut Isa awalnya. Di masa Hawariyun. Ya, karena dalam Al-Quran itu Hawariyun ini kan pengikut Isa. Wa'id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan hinggalah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang berserah diri Muslim. Al-Maidah 111. Ya, tapi lama kelamaan malah pengikutnya ini ke bawah, keturunannya pengikut-pengikut ke bawah sudah. Malah menjadi beberapa sekte. Yakubiyah, Nasturiyah, Malkaniyah, Markusiyah. Nah, kalau Yakubiyah dengan Malkaniyah, dulu Allah bersama kita. Jadi Isa itu seperti dewa itu loh, turun jadi manusia gitu. Ya. Yang Nasturiyah, dulu anak Allah bersama kita. Seperti pagan, Tuhan itu punya anak seperti dewa Hercules, putra dewa Zeus, kayak gitu itu. Gitu. Terus
Markusia, tri itu. Maka oleh Al-Quran semuanya salah. Isa itu utusan, Ali Imran 49, Nabi Maryam 30, dan hamba, dan diberi ajaran. Ya. Terus mentuhankan Allah aja huruf 64, diluruskan mereka ini oleh Allah lewat Al-Quran. Karena dari Hawariyun bagus tauhid, malah ke bawahnya diteruskan Romawi Yunani menjadi pagan gitu ceritanya. Oke. Ya, ini ada Samsul Arifin, Muslim apa Kristen? Selamat malam. Muslim beliau. Samsul. Ya, nggak ada suara. Sekali lagi, Samsul, monitor. Mungkin kepencet kali. Dia sambil nyari-nyari oten nih, biar kita menguras semua keilmuan guru kita ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana pendapat nih? Kan Ibunda Maria juga termasuk orang yang terfitnah sangat luar biasa. Di dalam surat Maryam yang ke-20 ini Kang Ustadz. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Ini Ibunda Maria, kalau kita lihat pernyataan apa yang ada di firman Allah ayat yang ke-20 ini kan sangat bertentangan nih. Kalau di dalam Bible itu kan ada yang namanya pertunangan, pernikahan, tapi di dalam Al-Quran itu walam yamsasni basyarun walam aku bagia. Apakah benar-benar suci lahir dan batin tidak pernah disentuh sama sekali atau gimana itu Kang Ustadz? Atau kita sambut dulu tamu ini sebelum dijawab. Kak Markona, monitor Kak Markona. Silakan Kang Ustadz. Ini juga satu perdebatan yang berseliweran nih Kang Ustadz tentang fitnah, bahkan dari ada beberapa ini cara memahaminya gitu. Iya. Jadi di sini kan memang murni bahwa Nabi Isa itu diciptakan dari kalimat kun. Ya, akhirnya terciptalah. Ya, karena Allah menciptakan Isa ini tanpa ayah. Sebagaimana Allah menciptakan Hawa tanpa ibu. Atau Adam tanpa ayah dan ibu. Nah di ayat ini memang murni. Wong dia itu dinazarkan kan oleh Imron itu. Nanti kalau saya punya anak, saya nadar anak ini ibaratkan jadi tukang ngurus masjid lah kalau sekarang. Ya, tentang sinagog atau apalah. Tiba-tiba anaknya perempuan. Maryam. Gitu loh. Nah, jadi Maryam itu tidak pernah memang ketemu laki-laki. Makanya ketika malaikat itu turun, kan malaikat turun ini menjelma jadi manusia. Supaya Maryam tidak kaget kan. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiya. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki. Loh. Kan kaget Maryam. Loh, kok bisa? Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagia. Maryam berkata, karena malaikat menyampaikan bahwa dia akan hamil gitu. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku. Ya wajar kaget. Gitu. Jadi jelas kan. Makanya kata malaikat menjelaskan, kamu jangan khawatir. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amron maqdiya. Jibril menegaskan, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Wong aku menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu bisa. Gitu. Tapi kalau di dalam Bible kan enggak. Lukas 1:27 itu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf gitu. Makanya lebih tepat kan kalau Al-Quran itu. Tapi tidak masalah lah, yang penting intinya dia itu tidak pernah disentuh laki-laki gitu. Oke. Masya Allah. Bang Rustam, monitor Bang Rustam. Abangku,
Bang Rustam. Wah, kepencet kayaknya. Bang Rustam monitor. Monitor. Abang dari Muslim apa dari Kristen? Muslim bang. Oh, Pencet barangkali. Oh iya, siap. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, makasih sama-sama. Oke, saya mau izin turunkan dulu ya. Ya, siap. Ayo teman-teman Oten, silakan ajukan permintaan. Ini tanggal yang keberapa ini? Udah tanggal 24, oh besok ya. Ulang tahun Tuhannya ini. Iya, besok. Usah minta dari mana dari tadi? Itu tadi jatuh apa namanya ini apa kan ada yang ada yang lagi ulang tahun tadi di Komal. Saya diundang ke klik jadi langsung mental di telepon. Komalnya itu Kang Pastor loading. Itu. Bos jangan lupa di WA ya. Saya ada Ya, insya Allah. masalah komputer itu. Siap insya Allah. Ini handphonenya ini yang ini. Nanti coba. Ya sama saya juga yang ini dipakai. Tapi saya bisa buka WA di laptop. Oke, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi ya, yang mau waras silahkan naik. Atau kalian ingin makin gila silahkan naik juga. Ini random, belum ini. Bisa membuat kalian waras dan bisa membuat kalian makin gila. Tergantung permintaan kalian aja. Itu udah saya ping itu, Kang ya. Oh iya, bentar. Ini temanya nih, Yesus PS Nabi Isa. Biar dua arah diskusinya, biar dua arah. Silakan. Mana? Nggak ada ngeping ke nomor yang mana? Ada itu assalamualaikum di nomor yang ini. Berapa ini? Pakai komputer Nggak saya ada. juga ini. WA Belakangnya 002 bukan? punya saya. Punya saya. Belakangnya. Oh, ntar coba cek dulu. Takut mereka naik itu. Disuruh bertanya aja takut mereka itu. Iya. Apalagi ditanya, oh. Udah nggak ada yang mampu kayaknya mereka itu ya. Yang 2010, yang belakangnya 2010. Oh, iya nggak apa-apa. Ke nomor yang satunya, nggak apa-apa itu. Tapi kalau pengen stay terus di yang belakangnya 002 itu stay terus tuh. Depannya sama. Beda. 081 sok ketik. Nah. Kalau yang itu jarang dibuka WA-nya. Males mau dihapus lagi. Ya, coba sebutin. 081 21 474 9002. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah semuanya. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik. Teman-teman Muslim jangan lupa di tab-tab layar posting ulang, share dan laporannya digas ya.
Izin naik, ada yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini, saya salah satu penggemar Bang Zuma dan semua anggota Apologet. Yang saya mau tanyakan begini, saya aslinya memang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dan di sana itu kan mayoritas kan Kristen kan. Kebetulan dulunya juga saya Kristen, tapi sudah lama sekali saya Muslim. Yang saya mau pertanyakan adalah keluarga saya kan hampir 75% Kristen. Terus selama ini kan saya tidak tahu tuh kalau ternyata kita mengucapkan atau pergi berkunjung ke keluarga yang Kristen itu pada saat Natal itu ternyata kan dilarang ya sama agama kita Islam gitu kan. Dan pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana sih langkah terbaik yang harus saya lakukan ketika tanggal 25 besok, sebab kalau hari raya Idul Fitri keluarga saya yang non muslim itu mereka berkunjung ke rumah saya, bahkan setiap Idul Fitri itu saya open house menyambut keluarga saya yang Nasrani tadi berkunjung ke rumah saya gitu loh. Jadi selama ini kan saya memang tidak tahu tuh, tapi sudah 2 bulan terakhir ini saya mengikuti Bang Zuma dan kawan-kawan bahwa ternyata mengucapkan hari raya atau berkunjung ke tempat mereka itu ternyata kan dilarang. Terus pertanyaan saya kan keluarga saya mayoritas itu kan non muslim kan, jadi langkah apa sih yang terbaik yang harus saya lakukan ketika hal itu tidak diperbolehkan oleh agama kita? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dijawab. Ini pertanyaan bagus ini Kang Ustadz. Silakan Kang Ustadz. Ya. Pertama, yang inti dulu. Jadi dalam Islam itu dengan non muslim itu harus kita berbuat baik. Yang tidak boleh itu dalam hal akidah. Kenapa mayoritas ulama mengharamkan, tidak memperbolehkan masalah selamat-selamat? Karena sudah mencakup ke akidah. Karena dalam akidah mereka mengatakan Natal itu ibaratkan kelahiran Tuhan gitu. Nah kalau kita itu ikut mengatakan itu kan, kalau orang awam tidak ngerti apa maksudnya itu. Seakan-akan kita membenarkan, mengucapkan, mengakui gitu. Makanya mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan. Terus kalau ada, kan ada tata, saya dengar ulama di mana lah ya, di Irak atau apa. Bahkan ulama besar mengatakan boleh kayak gitu. Nah itu gini. Pertama, jangan langsung ngomong boleh, ada penjelasannya. Karena di sana itu pemimpin gitu. Katanya untuk menghargai rakyatnya. Cuma harus diyakini maksudnya itu ya bukan Tuhan, ya Nabi Isa sebagai Nabi gitu. Ya. Jadi kalau orang seperti kita, saya lah, Ustadz Miftah, Bang Juma, Bang Kian, Bang Peta, ini murni haram sudah. Kan tidak ada kepentingan apa-apa. Ya. Terus kecuali kita ini pemimpin, misalnya kan ada di sebagian negara karena ikut ulama apa gitu kan, ada namanya juga ya. Ya. Itu pun karena dia pemimpin untuk rakyatnya, tapi diyakini, tahu dia bahwa kelahiran Isa sebagai nabi gitu, bukan seperti iman mereka. Cuma kita awam ini loh, mayoritas di Indonesia memang tidak boleh, atau untuk
fitnah. Misalnya kalau saya tidak mengucapkan nanti dikira Islam itu tidak apa-apa, karena saya mualaf, semua keluargaku mayoritas non muslim. Kalau misalnya mau berkunjung ya niatkan silaturahmi saja. Ya, tidak usah ikut acara-acaranya. Gitu. Ya, untuk supaya Islam tidak dikenal, wah mentang-mentang muslim anakku ini udah tidak kesini apa. Kalau tidak enak jadi fitnah, misalnya mau ke sana ini niat silaturahmi. Karena saya oleh Islam, walaupun saya mualaf disuruh berbuat baik kepada ibu gitu. Cuma ingat ya, kalau kita pribadi mayoritas ulama lah. Intinya itu masalah akidah tidak boleh. Gitu. Ya, itu Bu, jawabannya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya kita niatnya silaturahmi ya Ustadz ya. Ya. Dan Iya. dan Ya, itu jadi kalau ketika ada kegiatan yang mencakup kerayaan apanya, ya bilang aja jelas-jelas. Saya cuma berkunjung nemenin ibu. Saya tidak mau Bu ikut-ikut, misalnya diajak apalah. Ya ngomong kayak gitu. Kalau memang tidak menjadi fitnah. Ya, fitnah itu apa? Takutnya nanti Islam dianggap, oh anakku ini masuk Islam tambah jauh dari orang tua, kayak gitu tuh. Takut ada fitnah-fitnah kayak gitu. Iya. Gitu. Ya, Pokoknya betul. Saya tambahin pertanyaannya biar ada kerjaan Gus Miftah. Coba kalau misalkan berkunjung ke sana, apa yang tadi disebutkan oleh Cah Tahta, boleh berkunjung ke sana niatnya silaturahmi. Dalam apa aja yang harus dijaga tuh Gus Miftah di sana, itu makanan kah atau apakah atau tempat duduk kah atau apa? Ya pokoknya jadi segala kegiatan yang mengarah kepada ritual ibadah itu yang dihindari. Ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ritual ibadah itu kan akan mengarah kepada kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian juga makanan ini kan rata-rata kalau dari oten itu B2 ya, atau misalkan yang itu baik itu dari piringnya, sendoknya atau apa yang sekiranya itu ada tempat sajian yang berhubungan dengan B2 itu ya hindari itu Bunda. Jadi kalau berkunjung ya boleh ke rumahnya ya, bukan ke tempat ibadahnya gitu. Itu yang paling penting itu Bunda. Bukan berarti sebenarnya nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu seperti yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Tahta, yang mengarah kepada ritual-ritual kegiatan-kegiatan ibadah. Dan termasuk juga ucapan selamat kan bisa dengan menggunakan kata-kata yang lain gitu loh. Dengan kata-kata yang lain tanpa harus mengucapkan selamat itu. Terang-terangan aja Bun. Itu Ya, Bunda, baik. karena itu sudah Terima masuk kasih ke Ustaz. Terima kasih. Ya memang kan sejauh ini kalaupun saya hadir di tempat mereka itu ya pada saat hari hanya itu di rumah mereka. Maksudnya untuk membalas ketika mereka hadir di rumah saya pada saat hari raya. Nah begitu. Kalau untuk soal makanan, kebetulan mereka tahulah. Karena keluarganya ada yang Kristen gitu, ada yang Muslim gitu kan, jadi kebanyakan itu mereka memang tidak masak makanan itu. Kebetulan keluarga saya memang mayoritas itu Katolik, jadi setahu saya Katolik juga mereka ya ada yang makan, ada yang tidak, tapi untuk keluarga saya kayaknya 50% itu nggak makan itu B2 itu. Oke, intinya saya terima kasih banyak atas jawabannya, sehingga saya tidak nggak ragu-ragu lagi gitu loh. Iya, nggak was-was lagi. Iya, nggak was-was karena saya tuh bingung. Aduh, perayaan itu kan tinggal 2 hari lagi. Tadi saya mau naik ke sini nih, naik nggak ya? Karena orang-orang hebat semua di sini gitu loh. Tapi kalau saya nggak naik, saya pastinya akan ragu-ragu terus gitu, karena mereka sudah WhatsApp saya kan, jangan lupa nanti tanggal 25 ke sini gitu kan. Sekarang masih ragu-ragu nggak Mbak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah udah tenang saya. Ingat,
Intinya jangan samakan, ini mu'alaf ya. Kita juga harus menjaga. Bukan seperti kita. Kalau seperti saya ya haram, udah ada kepentingan apa-apa, tidak menjaga keluarga. Ini mu'alaf. Gitu. Itu juga yang saya pikirkan kan. Aduh, sebab mereka kalau hari raya Idul Fitri itu saya open house gitu untuk apa menyambut kehadiran mereka. Kok saya nggak pernah diundang? Ya udah nanti datang. Oke. Justru ini ya Kang Ustadz ya, justru bagaimana kita menampilkan akhlak yang mulia kepada orang tua ya Kang Ustadz Tata ya, itu betul, harus menampilkan akhlak yang mulia kepada orang tua terlepas dari keyakinan yang berbeda itu yang penting poinnya. Segala kegiatan yang mengarah kepada ritual ibadah dan juga makanan yang diharamkan itu hindari, apalagi kalau misalkan sudah ada keamanan, artinya keamanan tidak menimbulkan misalkan disiksa atau apa kan itu, karena perbedaan itu ya harus ditunjukkan akhlak mulia, bahwasanya Islam Betul. itu ya rahmatan lil alam itu Bunda. Setuju, harus Iya, lebih baik dari alhamdulillah. dulu ya Bun. Iya, Gini, Bun, alhamdulillah. Bunda masih ada suami kan Bun? Almarhum sudah Pak. Oh almarhum, innalillahi wa inna ilaihi. Kalau misalkan masih ada, ajak dengan suami, dengan mahramnya Ya, gitu. Kalau belum ya almarhum, cari lagi saya- aja Bun. Sama anak-anak. Terus juga anak-anak tuh sudah pada bilang juga, Ma nanti jangan lupa tanggal 25 kita ke rumah ini gitu. Udah dihitung sama dia. Jadi saya bilang, aduh nak, kayaknya kita nggak boleh deh. Mama tuh udah 2 bulan ini terakhir, 2 bulan terakhir ini kan selalu ikutin ini tuh apologet. Dan kayaknya nggak bisa deh. Kalaupun mungkin mau datang, mungkin jangan tanggal 25-nya deh, tanggal 26 kayak gitu. Nah, sempat saya ngomong kayak gitu sama anak-anak. Terus anak-anak ini kan pada bilang, Ma mereka datang pada saat hari raya Idul Fitri loh. Masa kita kesananya udah tanggal 26-nya gitu kan. Makanya inilah yang mendorong saya untuk naik ke sini mempertanyakan biar lebih jelas lagi, karena saya tahu orang-orang yang ada di sini orang-orang luar biasa gitu. Oke, siap, gitu aja ya Bunda ya. Ya, terima kasih. Saya Oke, sudah dinaikkan di sini. sama-sama. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah lega. Oke, kalau udah lega, kalau udah ngemplong. Udah plong. Iya. Ya. Assalamualaikum. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak mualaf ya sekarang ya, udah plong Ini ternyata. kalau Kang Gian Santang, kalau Islam itu bertanya enak ya, dijawab apa adanya ya. Iya. Tapi kalau Oten bertanya sama pendeta ini dijawabnya apa ini? Imani aja. Imani saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar ada warna, candaan dikit, jangan terlalu kaku, kikuk. Gak ada suara. Emang gak ada suara? Ada nggak suara saya? Cek cek. Iya ya, Cek. nggak ada ya. Nggak ada teman-teman, nggak ada Kang Gian. Oh iya, nggak ada suara ya. Yang nggak ada suara berarti HP-nya murah. Bang Ali, monitor Bang Ali. Bang Ali. Halo Bang Ali. Oke, buat teman-teman muslim silakan bantu tap-tap layar, posting ulang, share-share ya. Buat teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube juga ya. Bagi teman-teman yang di TikTok atau di YouTube manapun yang belum mengikuti atau subscribe channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official, itu channel Gurunda Juma, channel YouTube-nya Tahta Channel, channel Akang Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, silakan di subscribe, dan YouTube yang lainnya ya, silakan bantu subscribe ya. Yang di Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cimot dan semuanya, Mulyadi.
Oke, teman-teman Oten silakan naik lagi, atau yang muslim yang mau bertanya lagi silakan. Satu pertanyaan 5.000. Bu Iya, Mariana silakan buat kayaknya udah teman-teman mulai Kristen, ya. mulai sehat Tanyalah. kayaknya. Karena di gereja itu nggak ada kesempatan kalian itu bertanya kan ya. Di Komal Muslim bertanya sepuasnya, dijawab apa adanya, tidak ada tipu-tipuan. Kalau di gereja itu kan cuman dijejali, balik lagi pada mulanya adalah firman, loncat lagi, firman telah menjadi manusia. Tiap minggu bolak-balik itu aja. Saya bingung sebenarnya, Bang Miftah. Iya. Ini kok ada dua gitu pada mulanya itu. Yang satu pada mulanya kita menciptakan, yang satu pada mulanya firman. Yang benar yang Firman. mana? Yang pada mulanya, yang pertama kali pada mulanya yang mana ini? Justru itu. Nah, kalau dari kata-kata Jora, pada mulanya firman. Berarti sebenarnya Tuhan nama firman itu duluan mana ini? Pada yang duluan pertama firman. malah firman. Nah, duluan firman itu. Duluan firman. Berarti firman yang menciptakan Bapa. Bapak. Nah, di Kejadian pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Kok ada dua pada mulanya ini? Yang benar yang mana ini? Oh kan, tuh Bang Dada itu baru nyadar tuh. Iya, pada mulanya adalah firman. Tuh yang pertama firman, coba. Cuman kadang-kadang teman-teman Oten ini kerennya gitu loh. Ketika menjelaskan Bibelnya, padahal ayatnya baru tahu, baru dikasih tahu lagi sama teman muslim gitu kan. Baru dikasih tahu, tapi kalau menjelaskan, wah, luas kemana-mana. Secara Mereka itu otomatis. kalau ditanya, Gus, kalau ditanya nih, pura-pura bego kalau ditanya tentang Bible. Tapi kalau bertanya tentang Islam, wah langsung runcing dia, kayak bambu runcing itu runcingnya. Tajam banget. Ngorek-ngoreknya itu ya. Iya. Bang Sarmin nih. Apa? Iya. Kadang-kadang teman-teman Oten itu, menjelaskan ke sana kemari, berputar-putar, endingnya, ujung-ujungnya. Tadi ayatnya yang mana ya? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz Tahta monitor nggak ini? Monitor, beliau monitor. Iya. Ayo, serang, gas, serang. Mau bertanya, kalau ngambil uang di bank itu masuk kategori riba nggak? Oh, bukan riba, itu hukumnya haram itu, atau pasti di penjara, Bang. Jangan ngambil uang di bank dong. Bener nih Bang, kalau ngambil kredit di bank itu. Ngambil kredit, kirain ngambil uang di bank, itu pasti ditangkap polisi, Bang. Nggak boleh nyolong itu. Bang. Silakan kamu, Abang salah nanyanya. Kecuali kalau abang bagi-bagi ke saya, itu baru benar. Jadi harum ya Kang Kian Santang ya? Tolong pencerahannya Bang. Mau carikan dana nih Bang. Takutnya riba Bang, aku takut kalau riba. Oh, kayaknya lagi bikin kopi. Saya jawab singkat ya. Iya Bang. Nanti Ustaz Miftah meneruskan. Jadi gini, kalau di fikih itu kan ada semua hukum-hukum itu, bab muamalah ya. Bahkan deposito ada dalam fikih, pergadaian ada, pinjam meminjam ada, bagi hasil ada, bagi hasil. Nah, kenapa ulama itu banyak mengatakan haram-haram itu? Karena rata-rata bank-bank umum itu kan tidak pakai fikih, gitu loh. Sehingga kalau orang itu hati-hati, tidak mau. Yang boleh itu kalau sesuai fikih, makanya ada bank syariah gitu itu.
Apa maksudnya bank syariah itu? Aturan itu baik pinjam meminjam, pergadaian, bagi hasil, deposito. Itu kalau syariah itu mengikuti apa yang di fikih. Gitu. Ya makanya kalau pingin aman ya bank syariah aja. Kan dikatakan syariah itu maksudnya apa? Aturan itu sesuai fikih sudah di dalam Islam. Oke. Itu maksudnya. Cuma kadang-kadang ada kan ulama mengatakan enggak boleh itu. Kalau saya enggak, saya enggak mau ikut-ikutan itu karena Iya. Aku juga ragu Pak Ustadz. Kemarin aku coba mencairkan kayaknya dapat teguran Bang, nggak cair-cair ya. Berarti nggak diridhoi. Iya. Jadi haram atau tidak, riba atau tidaknya kalau bertentangan dengan yang disyariatkan Islam. Sedangkan dalam Islam sudah ada semua bab-babnya itu di fikih itu. Ya ada hadisnya, Qur'annya di fikih itu. Sehingga kalau saya pribadi ya memilih yang haram lah, karena apalagi kalau memang terpaksa ke bank ya bank syariah saya. Gitu. Siap. Ini mengenai toleransi nih, Bang. Teman kantor kerja saya kan sebagian Nasrani kan. Itu kita tuh. Itu saya jawab Bang, saya udah tahu Bang pertanyaannya arahnya kemana. Kalau masalah toleransi ke sosial ya, kemanusiaan itu boleh-boleh aja. Tapi kalau masalah keimanan haram hukumnya orang muslim nih kalau udah tahu mengucapkan selamat hari itu haram hukumnya gitu Bang. Kalau masalah toleransi ya nggak masalah, toleransi kemanusiaan ya, sosial ya, nggak masalah. Selamat itu aja Bang udah. Kalau misalkan Abang mengakui selamat itu berarti Abang ikut mengakui atau mengimani ya ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu singkat jawabannya Bang. Oke, siap Bangku. Jelas ya. Terima kasih semuanya ya. Siap. Atas pencerahannya. Siap. Izin mundur, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, abang-abang yang di atas. Ya, pokoknya kalau masalah keimanan nggak ada lagi toleransi mutlak gitu. Betul nggak? Iya. Siap. Dan itu tadi itu sebenarnya apa namanya? Oten ya. Arti tank Kristen bukan Nasrani ya. Nasrani nggak ada, udah nggak ada. Itulah suka ini kita itu suka ke bawah ini loh. Iya, jadi teman-teman kalau di dalam Islam itu kan ada yang namanya bab ubudiyah, ada yang bab amaliyah. Yang dimaksud dengan toleransi itu hanya sebatas amaliyah gitu. Kita kerjasama, usaha gitu, saling menguntungkan, dagang, menjadi bos atau menjadi kulinya. Tapi kalau masalah ubudiyah, masalah ranah akidah, itu tentu ya gak bisa toleransi, itu bukan toleransi namanya. Itu artinya mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kita kan sudah jelas wala talbisul haqqo bil batil, gitu, teman-teman. Nah, sedangkan tentang ucapan selamat Natal ini sudah masuk ke dalam ranah akidah gitu. Di mana teman-teman kita itu menuhankan manusia. Gitu, menuhankan makhluk. Dan itu kan berlawanan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya juga yang dituhankan itu justru adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang nama sebelumnya ya Isa, terus Yesua, kemudian juga Yesus. Itu satu oknum yang sama gitu. Yang difitnah oleh aliteng-aliteng ini adalah yang dituhankan. Jadi Menteri Agama merayakan Natal apa hukumnya? Kalau Menteri Agama itu bukan merayakan Natal, dia apa namanya datang karena dia diundang ya, dia datang sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin agama ya, namanya Menteri Agama ya, pasti dia akan hadir bukan untuk merayakannya, bukan, tapi sebagai toleransi masalah jabatan itu yang tadi dijelaskan. Betul. Betul nggak? Betul ya. Ya, Islam itu sebenarnya bukan di samping memang ya kecerdasan udah pasti, tapi kenapa Islam Muslim menjawab itu enak dan enteng ya, karena memang ada dalil gitu, sudah ada tuntunannya.
sudah ada syariatnya, sudah ada hukum-hukumnya gitu. Walaupun di dalam bab fikih ya, di dalam usul fikih itu situasional ya. Artinya kita tidak bisa dipukul rata gitu. Kalau ini jadi kalau dalam ranah fikih itu kita harus lihat per kasusnya. Gitu. Kita tidak bisa dipukul rata gitu. Kalau untuk hukum fikih itu. Karena contoh antara Indonesia dengan Arab itu kan berbeda kulturnya. Kemudian juga negara yang lain. Maka kita lihat dulu per kasusnya itu seperti apa. Tidak bisa dipukul rata. Tapi ada yang memang seperti yang memang sudah paten, misalkan hukum babi gitu kan, hukum darah, kemudian juga hukum anjing gitu. Bangke itu udah pasti. Tapi ada hal-hal di dalam hukum fikih itu berbeda dengan negara yang lain gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kita lihat dulu kasusnya. Maka kenapa adanya ijma dan qiyas itu menentukan hukum yang dimana hukum tersebut itu apa namanya belum terjadi. Tetapi tetap merujuknya kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun contoh misalkan kayak hukum jengkol. Kan jengkol kan nggak ada di Arab itu. Maka bagaimana cara menentukannya? Itu dalam hukum fikih. Nah kalau masalah Natal ini ya akidah, masalah masuknya ke akidah. Bahkan tema tahun ini sangat ini ya, sangat menyayat ya sebenarnya ya. Oh, menghujat bukan mayat lagi, mereka udah menghujat. Sangat menghujat gitu tema tahun ini. Masa ya judulnya mengapa Allah menjadi manusia? Itu sangat luar biasa itu penghujatannya. Kenapa? Sampai detik ini huruf ALLAH, nama ALLAH dalam Latin, dalam bahasa Indonesia itu ALLAH, sampai detik ini pun belum ada dalil yang menunjukkan kalau itu bukan Tuhannya umat Islam. Apapun itu alasannya, belum ada kamus, literasi, referensi, tesis atau jurnal apapun yang mendalili bahwasanya yang Arabnya adalah alif lam lam ha, kemudian dilatinkan itu ALLAH, sampai detik ini belum ada dalil kalau itu bukan Tuhannya umat Islam, apalagi Tuhannya oten, nggak nyambung ya. Ya Bang Piksi, monitor Bang Piksi. Bang Piksi monitor. Bang Piksi. Bang Piksi Kumbang. Bang Dokter, monitor, Pak Dokter. Bang Ato Muslim ya Bang Ato ya? Bang Ato noise Bang Ato. Ya mengikuti undang-undang itu bukan dalam ranah akidah ya, justru apa namanya, kalau misalkan ini siapa nih Pak petani layanan, justru kalau kita misalkan gali lebih dalam, aduh ini ada musik ini Bang Ato sini. Bang Ato ya noise Bang Ato. Lagi live di YouTube ada noise ya, saya turunkan ya. Bang Dokter, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, jangankan ke dalam akidah Islam, dari segi Pancasila saja, dari apa namanya dasar negara kita yaitu Pancasila, Aliteng ini sudah ini ya, sudah bertentangan. Di dalam sila pertama aja kan sudah jelas tercantum ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah berlawanan. Sedangkan Aliteng ini ketuhanan yang Maha Tiga. Itu sudah berlawanan gitu. Bahkan yang paling menjengkelkan itu ketika mereka mengatakan bahwasanya Esa itu satu kesatuan. Ini kan penyelewengan lagi. Sudah mengambil nama Tuhan orang lain, kemudian juga memelintirkan definisi daripada kosakata itu sendiri.
Yang sudah kita semuanya sudah mafhum, sudah maklum, yang namanya Esa ya tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi kalau aliting coba tiga pribadi dalam satu hakikat, apalah itu? Jadi sudah penyesatan. Ya kalau mengarah kepada undang-undang tetap saja Oten ini ya salah. Jadi memang Oten ini serba salah ya, semuanya salah ya Kang Santang ya. Ya, Islam itu maha benar, Islam itu. Pokoknya yang salah Oten aja. Yang salah Oten pokoknya. Udah mutlak gitu. Mau dia berbuat baik gitu ya, ngasih uang kepada orang-orang miskin, tetap salah mereka itu. Salah. Ya karena diawali dengan ketuhanan yang salah. Segala sesuatu kan berawal dari ketuhanannya itu. Bagaimana mau benar ajarannya, hukum-hukumnya ataupun atau yang lainnya, kalau Tuhannya aja udah salah gitu. Jadi segala sesuatu ya berawal dari Tuhan yang benar. Lah kalau Tuhannya aja Tuhan bikinan, diedit, Tuhannya dibikin sendiri, nabinya dilantik sendiri, kitabnya nulis sendiri, ada yang kurang, nyomot-nyomot supaya laku, ngutil-ngutil istilah dari yang lain. Udah kayak gitu ngaku-ngaku loh, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Apa lo minta naik anjir? Gua apa lo? Hah? Kenapa sih Ken Sembal? Lo kenapa minta naik anjir? Tapi kok jadi gini bahasannya? Enggak tahu, gua juga habis berapa botol malam ini lo. Loh, kok jadi framing seperti itu? Kenapa nggak bertanya atau gimana gitu? Ya udah, lu bertanya sekarang. Oke, bertanya ya. Ya. Oke. Siapa nabi di Al-Quran sama di Alkitab? Nabi di Al-Quran deh. Kita menjelaskan nabi yang ada di Al-Quran. Kalau yang di Bible lu yang ngejelasin, ngehe. Pertanyaan aja lu salah. Kalau di Bible ya lu yang ngejelasin, masa kita yang ngejelasin? Aku pengen tahu. Kata gua juga apa, dia mah naik mabok nih. Al-Ankabut 27. Al-Ankabut. Siap belagu beloho semua. Bedagong. Aneh teh bedagong. Aduh. Kita mau cari kebenaran kan? Lu yang lagi nyari, Islam udah benar. Enggak, aku kalau sebut salah, aku kan kebetulan bukan di itu. Ya boleh dong. Artinya Bagong diburak ku aing sia. Artinya gini. Coba benarkanlah apa yang kusebut. Al-Ankabut, lu pertanyaannya dari dulu gitu itu terus sih, nggak punya pertanyaan lain, nggak berkembang lu otak lu? Nggak bisa dijawab dari dulu gitu loh. Udah dijawab ribuan kali ngehe. Siapa yang jawab? Bang Juma udah jawab, Ustaz Alif udah jawab, gua udah jawab. Jawab supaya aku puas. Dalam artian gini. KPK itu singkatannya apa coba? Kristen Perampok Kitab. Tahu nggak KPK? Kristen Perampok Kitab. Lu tuh nama lu tuh. Kita kan sering berbicara ke agama gitu kan, kepercayaan, iman gitu kayak. Artinya jangan dulu kemana-mana. Jelas kami yang tidak paham gitu. Mudah-mudahan Anda bisa bacakan dulu tuh ayatnya, kemudian jelas ke kami yang tidak paham. Ya udah, gua bacain. Mudah-mudahan bisa. Ya udah, gua bacain. Oke sih. Lu diem ya. Nih. Di surat Al-Ankabut ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sebab
telah tertulis terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib. Apa pertanyaannya? Itu memang di Muslim saya tahu, di Islam saya tahu ada kebohongan 3 ya kalau nggak salah ya. Ya 3, kalau di Kristen semua boleh berbohong. Apa pertanyaannya apa? Ya. Anda sedang melakukan sesuatunya gitu ya, kalau nggak salah. Pertanyaannya apa? Tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Oke, silakan Kian Santang. Sebut tadi yang kau berbohong itu, silakan itu. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 27. 27, ayat 27 tadi. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Isa, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian. Terus, apanya yang ditanyakan? Sebelum itu, cerahkan dulu si hostmu bahwa dia sedang berdusta. Putra berbicara kan sudah ada equipment juga. supaya begini, begini aja lah, biar kamu puas. Tak jawab pakai 2 data. Jadi dalam Al-Quran itu ya 25 nabi itu ada dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Isa ya Nabi, Maryam 30, Musa ya Nabi, Maryam 51, Ibrahim juga Nabi, Maryam 41, Yakub juga Nabi, Maryam 49, Ismail juga Nabi, Maryam 54. Ya. Jadi Nabi. Kalau dalam Bible ya sama, Musa Nabi, Ulangan 18, Ulangan 24 ayat 10. Daud Nabi, Kisah Para Rasul 2:29. Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4. Nah itu Al-Quran, Bible ada semua. Terus, apa pertanyaannya? Apa lagi? Jangan di mute supaya jalan diskusinya. Ya, pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah apa isinya tadi? Ya menceritakan nabi di ayat 26-nya ya. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Jadi Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Di ayat 27 Allah juga menganugerahkan kepada Ibrahim, Isa, dan Yakub. Nah terus, apanya yang jadi pertanyaan? Enggak gini, Ustadz. Iya. Harus jujur ke umatmu bahwa kenabian itu datang dari siapa? Ya kenabian itu kan di sini Allah menganugerahkan kepada nabi-nabi. Di antaranya Isa, Yakub, secara firman, Abraham. Nah terus, kenapa? Ya pertanyaannya apa? Simpel sebenarnya, kenabian itu datang dari keturunan siapa? Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari ayat itu tadi loh. Dari ayat barusan itu semuanya disebut nabi-nabi seriwil atau di luar seriwil. Ismail juga nabi. Nabi Muhammad keturunan Ismail. Satu itu dulu, Ustadz. Kan simpel sebenarnya. Dia nurahkan ke siapa? Oke, Isa, Yakub di ayat itu. Ismail juga nabi. Kemudian Ismail di mana posisinya? Ismail nabi. Maryam 54, coba baca. Maryam 54, coba. Wal kurfil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Ustaz, kalau kau tidak pernah memahami hal dasar, itu tidak jadi apa-apa ke depannya gitu loh. Ya terus, yang kamu tanyakan apa? Kan sudah aku bilang, Nabi Musa, Yakub, Isa, Yakub dalam Al-Quran ada datanya semuanya nabi terus. Bukan, kita hal dasar kan. Kenabian itu siapa? Ya dari
Ya dari Nabi Adam Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya nabi. Dari perjanjian antara Abraham di kami Kristen dengan Allah yang kalian sebut Allah, ke siapa diturun ke kenabian? Kok bisa ada tiba-tiba ada nabi dari keturunan lain gitu loh? Oke, Abraham orang mana? Bukan itu persoalannya. Bukan kamu itu. tuh maunya kamu kan seakan-akan nabi itu dari Sriwil ya. Coba Nabi Ismail mana? Terus Nabi Abraham orang mana? Ayo, coba. Orang mana? Kamu tuh udah ngerti. Coba kamu ketik nabi-nabi dan asal negaranya. Yang dari Sriwil itu dari keturunan Isa, Yakub sampai ke Yesus. Nabi ke atas itu seperti Abraham, bukan Sriwil itu. Nabi Nuh bukan. Banyak, Syuaib bukan. Ayo. Apa lagi pertanyaannya? Silakan. Kamu bertanya aja. Iya, Ayub ya. Nah terus, kamu bertanya aja bingung. Mute. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya apa? Kalau memang Ustadzmu bagus, jangan di-mute. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Jangan di-mute ya. Ya silakan. Terus? Jangan di-mute ya. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Kan data bahwa kenabian itu datang dari siapa, Ustadz? Dari Nabi Adam? Dari Nabi Adam? Bukan dari ayat itu tadi. Oh, di ayat itu menyebutkan nabi-nabi Sriwil. Tapi di ayat yang lain Ismail juga nabi. Kenapa? Bukan dari itu lagi urutannya bahwa Gak usah urutan, intinya gini loh. Kamu tuh nanya Tahta, dalam Al-Quran siapa saja nabi itu? Saya sebutkan dalil-dalilnya. Ya, misalnya kamu nanya, Tahta di dalam Al-Quran siapa itu Isa? Oh dia nabi, Maryam 30. Kalau Musa Tahta, nabi juga, Maryam 51. Ibrahim Tahta, nabi juga, Maryam 41. Kalau Yakub Tahta, nabi juga, Maryam 49. Kalau Ismail Tahta, nabi, Maryam 54. Nah terus, apa pertanyaannya? Kamu tanya aja bingung. Bingung sendiri nih. Mau tak jawab pakai Bible. Musa Nabi, Ulangan 34 ayat 10. Daud Nabi, Kisah Para Rasul 2:29. Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4. Orang apa? Paulus Nabi palsu. ada semua datanya. Oke, Ustadz, bisa nggak tanpa di-mute? Ya bisa, silakan. Apa gerombolan kalian jangan di-mute? Ya silakan. Oke, enggak dari tadi kan di-mute saya. Terus apa pertanyaannya sekarang? Nomor 2 pertanyaannya. Apa ceritakan bahwa dari tadi Ustadz pada saat kita aku di-mute pada saat ya, kalau sekarang sudah aku jawab pakai data. Terus apa lagi pertanyaannya? Bukan seperti itu. Terus gimana? Enggak, bukan seperti itu. Nah, artinya ceritakan bahwa ketidakfairan room ini apa? Ngomong dari tadi ini gua ludah. Nanya saja kamu bingung. Kamu tuh bingung nanyanya. Udah dikasih tahu datanya bingung kamu. Tahu aku Ustadz, masih di bawah aku kau jauh. Ya udah sekarang coba. Dalam Al-Quran sudah disebutkan semua kan nabi-nabi, Nabi Lut, Isa, Yakub, ada semua kan. Nah terus pertanyaannya apa? Kan dulu jangan di-mute. Ya silakan apa? Itu Ustadz bahwa jangan saya di-mute. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Pastikan dulu ke hostnya, ke momotnya supaya jangan saya di-mute. Ya silakan. Pertanyaannya apa? Kan bilangkan dulu sama mereka supaya mereka tahu bahwa pertanyaannya apa, cepat pun. Udah di-mute, udah mau bertanya dulu, bertanya. Bertanya.
jangan malu. Ini tidak di-mute kok, kamu udah ngomong. Dari tadi di-mute kok. Nah, Oke. karena sudah dijawab, kamu masih ngeyel. Terus apa? Mau apa lagi sekarang? Ya. Bahwa tidak di-mute ya. Ya, silakan. Oke. Bacakan itu yang tadi. Ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Isa, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Ya, keturunan Abraham kan ada dua, Ismail dan Ishak. Bacakan ulang dulu. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Isa, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Maksudnya Abraham di situ. Abraham punya dua putra, Ismail dan Ishak, dua-duanya nabi. Nah terus? Kenapa di-mute lagi? Oke. Siapa yang mute? Tersebut di situ siapa? Tersebut di situ anak siapa? Anak Abraham itu siapa? Oke, Isa, Yakub, termasuk Ismail. Ada tersebut di situ Ismail. Oke, kamu minta data Ismail itu nabi apa bukan gitu ya? Oke, tak ayatnya. Lah terus? Bagaimana sih kamu? Menelusuri loh. Oke, gini. Di ayat itu kan menjelaskan nabi-nabi, di antaranya Isa, Yakub, Ibrahim. Terus data nabi yang lain di mana dalil dalam Al-Qur'an? Oke. Musa nabi, Isa nabi, Maryam 30. Ini kan termasuk ayat kan ini kan? Musa nabi, Maryam 51, Ibrahim nabi, Maryam 41, Yakub nabi, Maryam 49, Ismail nabi, Maryam 54. Nah terus lengkap kan? Ada semua dalilnya. Semua mereka itu nabi. Nah terus apa pertanyaannya? Kamu itu gimana sih? Kenapa di-mute? Nah, kamu sudah dijawab diulang-ulang. Kamu mau pakai ayat itu? Ya, kalau di ayat itu berarti Musa bukan nabi menurut kamu. Yesus bukan nabi. Kan tadi disebut di situ. Jangan di-mute ya, supaya berjalan secara benar. Ya, silakan. Berani nggak? Pastikan dulu, jangan di-mute. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, Ustadz ya, berarti apabila di-mute, berarti mereka menghina Ustadz ya? Iya, terus apa? Ya, terus apa pertanyaannya? Bacakan ulang. Udah dibacakan, apanya nggak ngerti coba? Kan gini, intinya kamu mau nanya ayat itu, Tata. Kok ayat di situ Nabi itu cuma dijelaskan Ibrahim, Isa, Yakub. Iya di ayat itu, di ayat yang lain Musa Nabi, Yunus Nabi, Hud Nabi. Makanya ada surat Hud, ada surat Ibrahim. Gimana sih kamu? Kamu maunya enggak, Tata. Pokoknya di ayat itu udah ada nabi-nabi yang lain cuma 3, Ibrahim, Isa, Yakub. Mau gitu? Seharusnya kamu gini, Tata. Coba di mana datanya Musa Nabi, Isa Nabi, Ismail Nabi. Tak kasih tahu ayatnya gitu loh. Seharusnya gitu pertanyaannya. Enggak, gimana kamu ini? Oke, nggak usah di-mute. Ayo ngomong lu KPK. Silakan. Ngomong lu. Ayo ngomong. Ayo, apa pertanyaannya? Ayo. Kok di-mute sendiri sih? Ngomong. Ngomong. Tuh di-mute lagi kan? Sampai kiamat, ayo sampai kiamat. Ngomong terus ngomong sampai kiamat. Jangan di-mute. Ngomong. Nah, di-mute lagi. Ngomong dong. Ngomong. Nah, kan lu di-mute lagi. Ngomong. Jangan di-mute. Ngomong. Gua mampus lu sampai kiamat gua mute terus lu. Ngomong lu. Mau bertanya dijawab pakai data masih ngeyel. Dia maunya kenapa di ayat itu cuma Ibrahim, Isa, Yakub. Loh memang ayat nabi-nabi yang lain kan masih banyak di ayat yang beda. Yang penting ada data mereka itu nabi kan gitu. Botol kamu itu bertanya tapi ditunjukin dalil tak percaya. Nah gini aja lah Ustaz. Berani nggak? Gimana?
Makanya kalau sudah dijawab itu, nanya lagi yang banyak. Ayo silakan sampai subuh, nanya ayo. Apa lagi pertanyaannya? Mute. Ya silakan, bertanya apa lagi? Udah 2 menit itu dari tadi kok. Kan sudah dijawab pakai data. Nah terus? Enggak, memang kau hostnya nggak berani. Loh, coba saya menjawab apa tidak? Pak, aku di apa aja aku udah di. Karena kamu ini sudah dijawab masih gak paham kan pakai data saya. Kan kamu maunya gini kan? Maunya kamu, Tata, kenapa di dalam Al-Ankabut kok cuma Ibrahim, Isa, Yakub yang disebut? Loh kan di ayat yang lain masih banyak nama-nama nabi itu. Musa nabi, wal kurfil kitabi Musa, innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Oke, Musa nabi ya. Sekarang Ibrahim. Wal kurfil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqon nabi. Ibrahim nabi. Yakub. Falamma tajalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habana lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabi. Isa dan Yakub nabi. Sekarang pindah ke Ismail. Wal kurfil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabi. Ismail nabi. Orang apa? Hah? Ayo, apa lagi? Baca. Loh, kamu disuruh ngomong tidak mau bertanya. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Coba, tidak di mute. Apa lagi pertanyaannya? Ayo. Udah dijawab. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Loh, kalian nggak Ya, tidak berani. di mute. Ya udah silakan. Apa lagi pertanyaannya? Bang, kau jangan merasa menang kau, Ustaz. Ya silakan. Apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan nomor 2. Silakan. Oke, ulangi dulu. Kalau kau berani. Ulangi katanya. Ulangi botol. Dari tadi di mute lo, nggak berani hostnya. Oke, kan sudah ku jawab ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Silakan. Nggak, belum sejalan apanya. Apanya belum di jalan? Mau sudah pakai data semua itu. Nah, kau harus fair. Iya. Apa lagi pertanyaannya nomor 2 apa? Mute. Ya apa pertanyaannya sekarang? Jelaskan dulu kalau memang Muslim itu punya nabi itu. Oke. Jelas. Oke, sudah saya jelaskan ya. Islam punya nabi. Siapa saja nabi itu? Isa, Maryam 30. Siapa lagi nabi itu? Musa, Maryam 51. Siapa lagi nabi itu? Ibrahim, Maryam 41. Siapa lagi? Yakub, ayat 49. Siapa lagi? Ismail, ayat 54. Udah itu semuanya. Nanti Nabi Nuh ada di ayat surat Nuh, surat Yunus, Yusuf, Hud, ada semua surat-suratnya. Oke, apa lagi? Silakan. Kenapa nggak berani? Harus di mute. Ya udah silakan. Oke, tidak di mute. Apa lagi pertanyaannya? Silakan. Ulangi dulu pertanyaan. Karena dari tadi saya di mute. Berani nggak menjelaskan itu? Aduh. Mendingan tak mute aja lah. Saya ikut mute aja lah. Tak ikut mute aja. Percuma dijelasin disuruh ulang-ulang terus. Mendingan tak mute aja lah. Biar kamu capek. Cepat, nanya apa? Cepat. Ayo, Jangan nanya di dong. mute lah. Cepat, jangan di mute. Cepat. Halo? Ayo. Ya. Disuruh Selamat bertanya pagi. malah mute. Iya Pak Dokter. Oh, ini pasiennya Pak Dokter yang keluar dari rumah sakit jiwa. Ada di sini di atas. Oh, KPK namanya. Aduh, dari tadi dia ngamuk terus loh, Dok. Iya, mabuk ciu dia katanya. Udah cepat ke sini ya, Dok. Bawa ambulan ya, bawa borgol. Ini harus diborgol, ngamuk terus dia. Dari tadi ngoceh terus di sini, takutnya nyerang orang-orang loh. Dia bawa ini, dia bawa apa namanya? Bawa mandau, dia bahaya, Dok. Iya. Aduh, ngamuk di sini dari tadi.
saya pikir bukan pasien rumah sakit jiwa. Iya cepet ya. Oh udah nggak ada, dia udah kabur. Takut kali dia, saya telepon. Ya udah, nanti kalau ada saya hubungi dokter ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Tuh kan, datang tuh buru-buru. Enak ya ngejain noten. Ini Bang Al, mesti Bapak Kristen Bang Al. Bang Al. Minta naik lagi dia. Ya, Putra. Kalau minta naikkan, nanti dijemput lagi nanti. Coba. Ya, ini naik lagi Pak Dokter. Ini tambah parah ini ngamuknya ini. Wah, bahaya ini. Udah dijemput. Halo surga. Aduh, ini noise banget ini. Saya nggak suka kalau naik noise, saya turunin. Yang naik ada, yang minta naik ada dari Kristen ya. Ini Bro Al ini dari tadi minta naik tapi kok diem? Bro Al aktif padahal. Bro Al, aduh, jangan dinaikin lagi, nggak usah dinaikin lagi. Nah ini lepas lagi. Naikkan lagi biar dijemput lagi. Udah lepas lagi. Nggak genap bulan ini. Nggak dikunci pintunya mungkin. Lepas lagi dia. Awas minta naik. Tak naikkan biar dijemput. Ayo. Ini Bro Al ini kenapa ya? Ya Pak Dokter. Ya naik lagi, ini ada lagi Pak Dokter. Aduh ini bahaya, ini makin parah ini dia. Dia bawa salib dia lari-lari ini bahaya. Aduh bikin malu ini dia orang. Mudah-mudahan tidak lepas lagi. Telepon anunya, suruh kunci itu ambulannya itu. Dia dah lepas lagi. Ya Raja. Halo Raja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Kepencet tadi Bang, mau ngecesan handphone tadi Bang. Oh iya nggak apa-apa Bang. Iya. Maaf Bang ya, kepencet. Siap, nggak apa-apa Bang, aman-aman. Oke, makasih ya Bang. Oke, dibawa aja Bang, standby pendengar. Yo, assalamualaikum. Waduh, namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang jangan terlalu banyak selingkuh Bang. Aduh, agak susah.